Syiah Alawiyah yang ada di Syria itu harus melawan pemerintah. Baru mereka Khomeini itu baru memberikan himbauan kepada masyarakat Syiah yang ada di Syria untuk melawan pemerintahnya pada saat 1 minggu kemarin. Jadi Iran ini selalu ya, maksudnya mereka ini gak mudah sekali. Setelah Khomeini memberikan himbauan seperti itu, kemudian setelah itu ada ajakan. Thank you Dim. Ada ajakan dari Iran kepada Amerika untuk sama-sama memerangi pemerintah Syria baru. Mari kita bersama memerangi pemerintah Syria baru. Yaitu juga aku tunjukin beritanya di live aku ya, mungkin beberapa minggu yang lalu. Memerangi pemerintah Syria baru, karena pemerintah Syria baru ini dianggap tidak sah. Jadi mereka mengajak Amerika. Iya Kak Pandu. Jadi mereka mengajak Amerika seperti yang kita lakukan dulu di Irak. Jadi statementnya itu, kami mengajak Amerika untuk bersama-sama menggulingkan pemerintahan Syria yang baru, sama seperti yang dulu kami lakukan di Irak. Jadi mereka membuat statement kalau memang mereka itu bekerja sama di Irak. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang Iran sama Amerika ini bermusuhan, itu patut dipertanyakan ya. Karena mereka itu bertim atau bersama pada saat perang di Irak. Gitu. Terus, we demand the protection of Iranian assets and mission in Syria, and this is the responsibility of those currently in power in Damascus. Jadi, we demand the protection of Iranian asset. Jadi mereka itu ingin proteksi dari Iranian asset di Syria, and this is the responsibility of those currently in power in Damascus. Gitu. Jadi mereka ingin aset-aset mereka diproteksi di Syria, which is menurut aku ini baru keluar kemarin. Mereka ingin proteksi dari aset-aset Syria. Kenapa ibaratnya mereka sudah membantu Bashar al-Assad untuk memerangi masyarakatnya sendiri, melakukan GNOSIDA besar-besaran di sana. Nah, itu terjadi besar-besaran, dan kita semua bisa melihat apa yang terjadi di sana, termasuk mass grave, termasuk penjara dan lain-lain. Kita bisa melihat semua apa yang dilakukan, tapi mereka sekarang minta proteksi kepada yang sekarang itu in charge, atau yang sekarang itu memimpin di Damaskus. Itu mereka menginginkan proteksi atas aset-aset mereka. We call for Israel withdrawal from Syrian territory. Ini lucu ya. Yang kemarin dia itu baru mengajak Amerika untuk bersama memerangi pemerintah Syria baru. Nah, sekarang mereka ini berkata kalau kami ingin Israel itu keluar dari teritori Syria. Jadi mereka itu sangat kecewa dengan Israel karena mereka itu mengambil beberapa teritori dari Syria. We call for participation of all group, the upcoming Syrian government, and respect for its relation and regional authority. Jadi mereka membuat 3 statement yang tiga-tiganya itu tidak sejalan gitu. Nah, sekarang mereka itu mengutuki Israel karena Israel itu menyerang Syria. Nah, aku takutnya mereka akan ini yang aku takutkan ya, tapi aku nggak tahu apa yang terjadi. Nanti kalian lihat aja di lapangannya seperti apa. Yang aku takutkan adalah ketika mereka ini akan memerangi Syria di sana dengan kembang api show-nya mereka, yang pada akhirnya Israel itu memiliki alasan untuk menyerang lebih banyak. Karena kalian tahu alasan dari Israel ketika mereka itu menyerang atau mengambil buffer zone di sekitarnya dataran tinggi Golan, alasannya itu karena mereka merasa di sana adalah prajurit dari Iran. Gitu. Begitu ya. Oh, terima kasih. Oke, Khomeini yang wafat dilanjutkan oleh Khamenei. Beda orang itu, Kak. Oke, lancar ngomongin negara luar dalam lenggi nggak di-up banyak
pahlawan kita di timur yang gugur. Kak KWH lancar ngomongin di sana karena memang taunya yang di sana. Jadi aku tuh sebetulnya nggak pernah untuk volunteer di daerah timur, Kak. Jadi pengetahuan aku tentang daerah timur itu kurang. Tapi pengetahuan aku tentang misalnya Syria khususnya ya, karena kan aku banyak bersinggungan dulu dengan volunteer di Syria. Jadi itu yang karena aku nggak tahu, banyak yang nanya di sini, Kak, kenapa sih nggak nge-up isu di Indonesia gitu? Kenapa sih nggak nge-up isu misalnya di Papua dan segala macam? Aku boleh-boleh aja, tapi ada nggak narasumbernya kira-kira Kak KWH? Barangkali kalau Kak KWH misalnya punya narasumber yang aku bisa ajak ngobrol dulu untuk membahas tentang di sana tanpa ada tanpa sensitif terhadap pemerintahan yang sekarang, aku bisa aja naikin gitu, Kak. Maaf ya gitu. Aku harus pergi, Kak. Waalaikumsalam, Kak. Ya, jadi kalau misalnya gitu nggak masalah gitu. Bisa nanti ngobrol sama aku di belakang. Ika, welcome. Jadi Iran ini memberikan statement 3 kali. Statementnya berbeda-beda terus. Waalaikumsalam. Oke, Yamani Armed Force footage of launch missile. Jadi Yaman itu masih berusaha untuk launch ya, untuk launch missile atau memberikan serangan-serangan dari Yaman ya. Kita doakan saja supaya serangan-serangan ini berhasil. Karena menurut aku, jadi ada yang bilang Yaman itu sama aja sama Iran dan segala macam. Gini, aku tuh nggak suka misalnya, oke, misalnya mereka mendapatkan senjata dari Iran dan segala macam. Cuma aku tuh selalu tidak bisa mengotak-ngotakan negara itu akan setia terhadap misalnya negaranya sendiri ya, kecuali terbukti seperti Jerman misalnya. Jerman saking setianya terhadap NATO, terus akhirnya mereka itu ngambil oil atau ngambil minyak itu tidak mau mengambil lagi dari Rusia. Ini baru-baru ini terjadi mungkin 2 bulan kemarin, Oktober. Jadi mereka itu mulai mengambil dari India, which itu sebenarnya adalah minyak dari Rusia juga gitu. Jadi kalau misalnya mereka belum melakukan tindakan yang sesetia ini terhadap NATO atau terhadap sesuatu, aku tidak bisa mengkotak-kotakan kalau Yaman itu pasti setuju dengan apa saja yang Iran lakukan atau sebaliknya gitu, teman-teman. Jadi Yaman ini beda sama Iran. Kalau Iran mereka banyak melakukan serangan-serangan, tapi itu kalau kata orang Palestinanya itu seperti kembang api show, itu seperti firework show gitu. Tapi kalau Yaman ini kita bisa melihat ya, yang mereka lakukan di lapangan itu banyak dari serangan-serangan mereka itu yang titik-titik vital, yang jatuh ke titik-titik vital. Jadi kita lihat yang terjadi aja gitu. Waalaikumsalam. Iya, insya Allah. Bang John, welcome. A woman like oh thank you. Ukti Yaman itu berjuang di tengah perdagangan batil yang menimbulkan riba. Ya nggak etis banget ngehargain pahlawan kita di sana. Maksudnya apa nggak etisnya? Barusan kadang-kadang ya, maksudnya aku pakai bahasa Indonesia yang mungkin orang-orang pada mengerti. Aku kan nggak pakai bahasa daerah. Tadi aku bilang kalau misalnya ada yang mau masuk dengan topik itu, misalnya pahlawan yang ada di Indonesia yang sekarang lagi sulit atau daerah-daerah yang sulit, itu bisa diskusi di DM. Nanti kita bisa bicarain gitu. Nggak ada undangan naik nih Luna, nggak ada, Kak. Kalau tergantung, kalau ada topiknya boleh. Jadi sekarang karena nggak ada topiknya, jadi aku baca berita aja. Syria sekarang jadi sekuler, enggan support Palestine. Bukan enggan, Kak, tapi Syria itu banyak sekali yang harus diperbaiki. Contoh ya, Kak Nimitz. Jadi Syria itu kemarin mereka itu baru berapa lama sih? Mungkin 2 minggu merdeka gitu. Itu pada saat itu mereka berusaha untuk membebaskan dulu tahanan. Itu juga susah, nyari penjara-penjara itu susah gitu. Ternyata penjara-penjara itu banyak penjara-penjara yang mereka itu bahkan nggak tahu koordinat-koordinatnya, dan itu di bawah tanah. Satu penjara Said Naya aja itu ternyata di bawah tanah itu ada. Jadi mereka itu masih berusaha untuk ibaratnya bersih-bersih lah. Udah ya, selain daripada itu perbankan mereka belum bekerja sehingga sistem penggajian itu belum ada, sehingga masyarakat itu tidak bisa menerima uang untuk hidup. Selain daripada itu ada gelombang refugee yang pulang dari Turki. Nah, gelombang refugee ini tuh alhamdulillah bagus ya, mereka bisa membangun negaranya lagi. Tapi bagaimana dengan orang-orang dari mereka yang
Pada saat mereka itu pulang nggak ada rumahnya, jadi rumahnya itu misalnya hancur akibat perang. Nah itu juga adalah salah satu masalah. Belum lagi kemarin ada pemberontakan yang diinisiasi oleh yang tadi Khamenei, sorry kalau aku salah sebut ya. Jadi mengajak Muslim Syiah Syiah di sana untuk Syiah Alawiyah di sana untuk berjuang melawan pemerintahnya. Jadi banyak sekali masalah yang mereka sekarang masih perbaiki gitu. Untuk masyarakatnya sendiri, pada saat melawan ex askarnya Bashar al-Assad aja itu nggak disiarkan, tapi itu bisa satu hari 200 askar itu meninggal gitu. Iya, maksudnya macam-macam, belum lagi memperbaiki hubungan diplomasi mereka dengan negara-negara lain. Jadi kita ini kan tidak ada di sepatunya mereka ya. Saya yakin di semua orang di sini pasti nggak punya pengalaman untuk mengelola sebuah negara, karena nggak ada dari kita di sini itu yang presiden atau yang menteri. Misalnya di sini ada menteri nggak atau apa yang tahu gitu bagaimana caranya untuk transisi dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain atau untuk mengelola negara, pasti nggak tahu gitu. Tapi kalau kita lihat, memang permasalahan sipil di sana itu banyak banget. Tingkat kemiskinannya mereka itu 80% pada saat pemerintahan yang kemarin. Sekarang mereka harus transisi. Nah ini itu berat untuk suatu negara untuk melakukan itu gitu. Kak siapa tadi? Nimitz. Jadi bukannya mereka itu tidak mau menolong, tapi kita doakan saja gitu. Kita doakan saja. Aku punya harapan besar terhadap Syria dan Turki sebetulnya. Karena Turki itu sudah mulai memasukkan militernya untuk menjaga perbatasan-perbatasan Syria. Ini juga penting, menjaga perbatasan Syria. Sekarang Syria sendiri itu berbatasan dengan Lebanon, which dulu adalah musuh mereka pada saat zamannya Bashar al-Assad. Lebanon Hizbullah itu juga ikut melawan pemerintah, juga ikut membantu Bashar al-Assad pada saat itu melawan pembebasan Syria. Berikut juga dengan Irak. Jadi Irak di atas, Kurdistan, di sini Lebanon. Jadi untuk mereka menjaga batas-batas wilayahnya mereka aja, mereka membutuhkan energi gitu, Kak Nimitz. Jadi kebayang nggak sih kalau mereka itu menyalurkan semuanya untuk membantu Palestina, mungkin dua-duanya nggak akan selamat. Palestina tidak akan selamat, Syria juga tidak akan selamat. Mungkin dua-duanya diambil gitu. Jadi menurut aku, biarlah mereka dengan perjuangannya mereka gitu. Biarlah mereka dengan perjuangannya mereka, kita lihat progresnya. Mungkin mau ada lagi operasi militer Seroja, Timur dan Papua Nugini baru tops. Aku tuh nggak ngerti Kak kalau di bagian timur tuh. Mungkin aku harus baca-baca lagi ya, karena aku benar-benar ngeblank gitu. Cari aja artikel tentang ini, info muslim dari sana, gimana Kak etisnya. Aku pengennya kayak ngobrol dulu sama narsum Kak Susanto. Mungkin Kak Susanto bisa DM aku. Kok kayaknya berita ini untuk sepihak aja ya. Undang Dr. Dina Sulaiman, ahli Timur Tengah yang kompeten. Sebenarnya gini, aku tuh kan cuma bacain berita. Terus aku juga pernah jadi aku juga pernah ada di refugee center di Eropa. Jadi aku cuma berdasarkan atas pengalaman aku aja. Kadang-kadang aku naikin panelis juga dari negara-negara itu ya. Ya, aku nggak tahu belakangan ini karena di sana itu sibuk untuk ibaratnya menyisir sisa-sisa militernya Bashar al-Assad. Jadi mereka nggak bisa datang ke panel. Jadi kadang-kadang informasi itu tidak ada ahli politik siapapun yang tahu informasi lebih bagus daripada orang-orang yang ada di sana. Itu menurut aku gitu. Jadi kalau misalnya kita itu di sini itu diskusi, itu kadang-kadang aku suka masukin panelis yang memang dari sana. Jadi kita bisa tahu seperti apa keadaannya. Kak, sekarang di AS banyak tindakan TRRS yang dikambing hitamkan muslimin. Iya, jadi gini, ada juga berita kemarin yang aku dengar, Kak, kalian bisa cek ya. Jadi ini beritanya bukan berita dari media dari Israel, cuma berita ini datang dari media-media jurnalis independen. Jadi mereka bilang kalau Israel itu mengeluarkan lagi dana dan Amerika itu mengeluarkan lagi dana untuk untuk menggoreng isu Western media untuk untuk menggoreng isu-isu seperti ini lagi gitu. Maaf kalau beda komen, beda pandangan tentang Timtang di live ini di mute nggak Mbak? Enggak, aku bacain. Terus bisa juga. Waalaikumsalam Kak Zaki, terima kasih. Ya, jadi sekarang aku cuma bacain berita aja ya, gitu. Kalau misalnya ada yang punya berbeda pendapat, silahkan tulis di kolom komentar, nanti aku bacain. Gitu teman-teman.
Di sini soalnya banyak viewers aku yang baru. Jadi nggak tahu kalau misalnya dulu aku di sini itu masih bisa mengundang orang-orang dari West Bank misalnya yang bisa berbahasa Inggris untuk menceritakan misalnya yang terjadi di Palestina. Aku juga bisa mengundang orang-orang dari Syria untuk juga menceritakan kalau ada tarjim gitu. Jadi kalau yang follower lama atau yang udah nonton dari lama itu pasti tahu kondisi yang di sana yang sebetulnya. Gitu teman-teman. Nanti kalau ada kesempatan lagi, karena West Bank itu sekarang perang itu sedang dibawa ke West Bank. Ketika Gaza itu sedang menunggu ceasefire yang belum kunjung ada. Nah, West Bank itu sedang diserang oleh Palestinian Authority di bawah instruksi dari Israel dan Amerika. Hebrew Channel 13. A security discussion tonight between Netanyahu and senior heads of security agency regarding several issues, including focus on Syria. Jadi di sini a security discussion tonight. Jadi ada diskusi dari Netanyahu dan senior head of security agency. Jadi mereka itu membahas untuk fokus terhadap apa yang terjadi di Syria. Gitu, Kak. Yang ditambahin tanda baca di dalam Al-Quran siapa dan kapan ya? Aku nggak tahu, Kak. I don't know. Drone attacking vehicle in Syria. Gaza. Nih Gaza. Beritanya banyak, ada 200-an teman-teman. Coba aku ambil dari yang paling bawah ya. The occupation artillery targets western area and Nusayrat camp in the central Gaza Strip. Jadi banyak ya memang isu-isu TRRS, serangan TRRS atau perlakuan negara-negara muslim sekarang itu banyak dibikin berita perlakuan negara-negara muslim terhadap orang-orang aktivis-aktivis Islam gitu. Itu juga perlu dicek lagi apakah betul terjadi atau enggak. Jadi banyak banget berita-berita sekarang tuh yang beredar seperti itu. Mau tanya, Al-Quran awal itu huruf Arab gundul, apakah benar? Kak Indo, kebetulan aku juga nggak bisa bahas kalau misalnya tentang Al-Quran dan tentang hadis, karena memang spesialisasinya bukan di situ. Gitu. The alleged benar, ini yang tadi dikatakan Ibnu Khaldun ya, salah satunya nih. Di sini ada bendera di Amerika. Ini ada ex-US Army employee that carry out the attack of civilians in New Orleans. Jadi ini kasusnya di New Orleans. Di New Orleans di Amerika ya. Jadi ada katanya bekas US Army employee yang dia itu memerangi atau menyerang sipil dan dia itu mengibarkan benderanya ISS. Ya, ini ya beritanya. Jadi mereka itu mengibarkan benderanya ISS di mobil yang dibilang kalau orang ini itu adalah ex-US Army employee. Jadi mereka itu militer gitu, ex-militer yang mereka itu Kak Indo, ini ada info masuk ke komalnya Ustadz Tata atau Ustadz Yusuf PI aja. Benar Kak Indo, kalau mau tahu, karena aku nggak bisa jelasin. Terima kasih ya Kak N Purnomo sama Kak I Carlo. Ya, Aaron Bushnell nomor 2. Jadi ini memang terjadi ya. Sekarang banyak sekali fitnah yang akhirnya dibawa atau dinaikkan. Ini contohnya di Amerika supaya orang itu takut lagi terhadap ISS. Dan kalian tahu ini akan berkembang kemana? Ini akan berkembang ke Syria yang baru merdeka. Karena Syria yang baru merdeka itu kan Amerika itu dulu memberikan predikat TRRS terhadap kelompok yang sekarang itu menguasai di Syria. Jadi yang memberikan mereka predikat TRRS itu adalah Amerika. Nah, di sini sengaja dibuat mungkin
untuk masyarakat ini menjadi takut gitu. Untuk masyarakat ini menjadi takut sehingga Amerika itu memiliki alasan pada akhirnya untuk membawa pasukannya ke Syria. Mungkin ya. Karena ISS itu adalah di Syria gitu. Aku nggak dukung ISS. Cuma pemerintahan di sana yang baru itu kan dari Jabhat al-Nusra awalnya. Terus mereka itu pindah ke Hayat Tahrir Asyam yang katanya pemimpinnya itu terafiliasi dengan ISS juga gitu. Tapi kan itu adalah permasalahan negara mereka sendiri gitu di Syria. Mengenai siapa pemimpinnya, dari kelompok apa dan segala macam itu kan adalah urusannya mereka. Harusnya Amerika ini tidak menginterupsi gitu. Toh masyarakatnya mendukung. Kak Aisyah Yanti welcome. Masyarakatnya mendukung pemerintahnya. Toh masyarakatnya itu sekarang apa ya? Maksudnya mereka happy bisa merdeka. Dan apa yang dilakukan oleh Bashar al-Assad di sana itu adalah TRRS gitu. Dan apa yang Amerika lakukan juga di Irak dulu itu adalah TRRS juga gitu. Kalau misalnya mereka itu melakukan hal seperti ini, nah kita harus mulai aware kalau apa yang sebenarnya mereka inginkan gitu dari sini. Apa yang sebenarnya mereka inginkan dari tiba-tiba ada misalnya mobil yang tiba-tiba ada bendera ISS yang itu dikibarkan oleh ex-US military employee. Menurut kalian gimana? Menurut kalian apa maunya ini sekarang Amerika gitu? Aku yakin ini adalah skenario gitu. Ini adalah sandiwara yang dibuat karena tiba-tiba banget dan ngeling banget dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba mereka melakukan pembenaran serangan kepada Syria. Karena apa? Karena dulu yang mereka lakukan di Irak. Ya, dulu yang mereka lakukan di Irak juga sama aja kayak gini. Irak mempunyai senjata pemusnah massal. Kemudian tiba-tiba ada World Trade Center yang diledakkan oleh pesawat dan segala macam. Terus setelah World Trade Center itu ada pesawat yang menabrak World Trade Center, 2 minggu kemudian ternyata diketahui kalau bangunan itu sudah diasuransikan dan semua company yang ada di sana bisa pindah ke gedung baru gitu tanpa mengalami kerugian yang banyak. Itu bisa dibaca ya di berita, itu ada gitu. Ada juga bukti-buktinya kalau ini ada transaksi, maaf ya berisik karena banyak yang nginep di hotel. Jadi aku memang ada hotel, jadi ini karena masih liburan jadi banyak yang nginep. Jadi I'm sorry kalau berisik gitu teman-teman. Nah, jadi kita bisa lihat sekarang mereka ini lagi ada apa membuat kasus-kasus yang ibaratnya mengangkat lagi isu TRRS dari Timur Tengah. Itu kemarin baru terjadi di Amerika itu yang katanya dari di Eropa yang katanya dia itu dari Saudi Arabia. Ternyata pada saat dicek ternyata orang ini itu adalah pro Israel. Ya, yang dia itu adalah seorang atheis, dan pada saat ketahuan kalau dia itu Israel dan pro atheis, itu beritanya langsung jadi redup, langsung jadi nggak naik lagi. Ya perlu dipertanyakan juga gini, ada salah satu interview Kak Nimitz yang dilakukan oleh Al-Qaeda ya pada saat itu. Jadi ada salah satu interview di YouTube, aku nggak tahu masih bisa diakses atau enggak. Jadi gini, setelah ditanya apa sih yang terjadi, mereka sendiri nggak tahu. Jadi sebelum dari World Trade Center itu ada penculikan dari ibaratnya pejabat-pejabat di Al-Qaeda itu ada penculikan dan mereka itu semuanya dikirim ke Inggris. Yang disisakan adalah yang muda-muda di sana. Aku nggak tahu yang terjadi seperti apa. Cuma ini sepertinya adalah skenario gitu. Nah itu yang aku yakini ini adalah skenario yang dilakukan oleh mereka untuk menciptakan alasan supaya mereka bisa menyerang Irak. Karena pada saat itu mereka langsung melakukan itu. Dengan embel-embel katanya ada senjata pemusnah massal yang sampai sekarang aja belum ketemu, bahkan malah jadinya itu terlihat pasukan-pasukan sana yang pada akhirnya ada dokumentasi mereka itu mengambil emas, mereka itu mengambil sumber daya alam dari sana dan segala macam gitu. Itu yang terjadi. Propaganda Turki, maksudnya gimana propaganda Turki? Turki itu untuk melakukan propaganda itu susah karena mereka juga lagi krisis. Kalian tahu dulu tahun 2002 sebelum tahun 2012 sebelum COVID aku ke sana tahun 2000
Sampai tahun 2017 atau 16 saja. Coba ada nggak yang dari kalian pernah ke Turki ya? Aku lupa. Jadi nilai mata uang lira itu 1 lira 2.200 rupiah. Benar nggak sih? 2.200 kalau nggak salah besar. Jadi dulu tuh ke Turki tuh rasanya tuh kayak besar gitu. Karena nilai tukarnya tuh besar. Tapi kemarin Oktober aku baru baru di Turki, baru ada apa ya? Untuk ada apa ya? Ada sumbangan dari negara-negara lain untuk refugee di Turki yang mereka itu susah obat-obatan. Nah, di sana itu 450 rupiah 1 lira. Jadi Turki itu lagi krisis. Jadi untuk Turki itu melakukan propaganda juga aku nggak yakin ya. Maksudnya propaganda Turki itu seperti apa? 80% kasus penembakan di AS selalu ditemukan dokumen ISS di pelaku. Nah, ini harus dipertanyakan juga seperti apa sebetulnya. Zuhur, ya. Memang bisa ke Turki kayak jadi TKW gitu. Emang bisa ke Turki kayak jadi TKW gitu? Nggak tahu, Kak. Kayaknya jarang ya kalau ke Turki jadi TKW, mungkin ke Saudi atau ke negara-negara yang lebih stabil secara ekonomi. Gitu. Iya, jadi Irak itu setelah perang, kalian bisa berasumsi sendiri lah. Setelah perang dengan Amerika, Irak itu jadi proksinya Iran sekarang. Jadi Iran itu kalau misalnya perang, mereka itu mengeluarkan prajurit-prajurit dari Irak seperti Iraqi Mobilization Army, itu dari Irak. Kalau kalian tahu, misalnya ya, kalian tahu konflik di Irak. Di Irak sekarang ada konflik sebetulnya gitu. Itu antara Muslim Sunni dan Muslim Syiah. Kalau dari itu antara Sunni dan Syiah. Jadi di sini kalian bisa Google namanya Abu Azrail. Nah, itu adalah milisi Syiah di Irak. Jadi kalian kalau tahu Abu Azrail itu salah satu ibaratnya orang besar dalam militer di sana. Nah, di situ dia juga melakukan banyak persekusi terhadap masyarakat Sunni di sana. Kalian bisa lihat video-video yang ibaratnya menyeramkan ya. Misalnya orang itu dibuat seperti shawarma. Kalian tahu kan kalau kalian makan shawarma. Nah, orang itu bisa dibuat seperti itu oleh Abu Azrail. Ini terkenal banget dengan kekejamannya. Jadi, kalau kalian mau tahu persekusi masyarakat Sunni terhadap masyarakat Sunni di Irak, kalian bisa coba mulai dari situ. Yang ngeroket militer di Irak maksudnya ya Nimitz baru gabung ya kayaknya. Aku ikut majikan yang pindah ke Turki. Tetanggaku mau ke Turki, gajinya 2. Ellie, welcome, how are you today? How is your day? Tetangga mau ke Turki gajinya 22.000 tuh kalau rupiah berapa? 22.000 mungkin sekitar 10 juta ya. Mungkin ya. I don't know. Coba aja dihitung, itu 22.000 lira, itu 1 lira itu 450. Coba. Yang ngeroket militer AS di Irak ya Syiah. Aku nggak yakin ya, soalnya Kak Nimitz Irak itu baru mengeluarkan statement kemarin, 2 hari yang lalu. Coba deh, masih ada statementnya. Jadi wait ya, aku play lagi. Ada nggak ya? Aku kirim ke. Jadi ada berita, mungkin yang di sini juga sempat aku liatin ya. Jadi ada berita, Iran itu dia memberikan statement di salah satu kantor berita. Jadi dia bilang kalau, ayo kita Amerika, mari kita bersama untuk melawan. Itu ada di feeds aku kalau nggak salah, coba di feeds aku. Mungkin ada, mungkin masih ada. Jadi waktu itu aku taruh di story apa di feeds aku lupa. Jadi di situ katanya, ayo kita bersama-sama menyerang pemerintahan Syria yang sekarang ini, seperti apa yang kita lakukan dulu di Irak bersama. Jadi itu statement dari Iran sendiri, Kak Nimitz, bukan dari aku. Itu dari berita soalnya. Jadi mereka itu mengatakan itu di kantor berita. Gitu Kak. Jadi mereka bilang kalau mereka dulu di Irak itu bekerja sama untuk menaklukkan Irak. Gitu. Dan mereka ingin melakukan itu kembali di Syria sekarang. Gitu. Coba nanti aku post lagi beritanya. Ya, AS punya pangkalan militer di Irak. Ya. Oke.
Nah, ini beritanya heboh banget ternyata di Amerika ya. Sampai ada SWAT operation loh. SWAT operation in currently underway at the Houston homes of New Orleans. Attackers ex-US Army employee Shamsud bin Jabbar. Gitu. Jadi, ini ada SWAT operation is currently underway at the Houston home of New Orleans. Jadi ini berita ini besar ya, sampai ada tim SWAT di sana yang mereka itu membekuk Shamsud bin Jabbar. Jadi ini yang ex army employee. Jadi kasus ini besar di Amerika dan aku agak takut aja apa yang terjadi karena Amerika ini kan sangat pintar sekali bermain drama seperti ini. Iran memang selalu ada di balik invasi Amerika Serikat. Aku setuju dengan Bang Azuma. Jadi kalau kita itu tahu yang terjadi di Middle East dari dulu, dari perang di Irak, dari perang di Afghanistan, dari perang di Syria, itu memang kita jadi tahu ya kalau Amerika Serikat dan Iran itu memang mereka itu nggak berlawanan. Contoh. Kalian tahu dulu ada tahun 2015 kalau nggak salah, tahun 2015 itu aku di Irak, di Sulaimania kalau nggak salah, di satu perusahaan minyak namanya Global. Jadi di situ itu waktu itu perang melawan ISS katanya perang melawan ISS, tapi mungkin itu adalah untuk mengoccupy area-area di utara Syria karena itu yang terjadi gitu. Kalau kita lihat orang-orang Syria atau kita ngobrol dengan orang-orang masyarakat di sana, masyarakat biasa, itu banyak pada akhirnya Kurdistan itu mengambil beberapa area di Syria utara karena itu. Jadi pada saat itu Iran dengan Amerika, dengan Israel, dengan Kurdistan ini satu kubu untuk melawan Syria Utara, untuk mengambil daerah-daerah di Syria Utara yang katanya mereka itu melawan ISS gitu. Dan itu terjadi, maksudnya aku benar-benar tahu gitu permasalahan pada saat itu. Jadi mereka itu tidak melawan ISS, tapi mereka itu mengambil desa-desa di sana yang orang-orangnya mereka menyerang wanita dan anak-anak juga di sana. Dan itu kalau kalian ngobrolnya sama refugee, ini mereka berkesaksian sama semua gitu. Jadi kalau kalian mau ngedengerin aku silahkan, nggak percaya juga nggak apa-apa gitu. Cuma itu yang aku tahu ya, itu yang aku tahu gitu. Ya, jadi apakah Iran itu selalu bertolak belakang dengan Amerika? No, enggak. Mereka banyak kok, mereka itu berbarengan gitu. Siapapun yang leader bukan Muslim, dia bakalan persekusi Muslim, kayak seperti Rohingya. Sulit Syiah di Suriah, nggak sampai 10% banyaknya Kristen. Di Afghanistan, Irak, Suriah itu selalu ada Iran di baliknya. Betul Kak Azuma. Ya, ini yang kita tahu ya. Maksudnya kalau benar-benar tahu tentang konflik di sana, itu banyak yang bilang Iran itu anti Amerika. Itu aku juga mempertanyakan karena mereka itu sering satu kubu juga. Amerika politik dua kaki. AS yang menciptakan ISS juga AS yang memeranginya. Mungkin ya, aku nggak mengiyakan kalau ISS itu ISS yang menciptakannya Amerika. Tapi dulu pernah ada, kalian tahu nggak pernah waktu itu Hillary Clinton yang mau jadi presiden pada saat itu, terus dibuka ada ternyata email-email pada saat itu yang kalau nggak salah dibuka sama hacker Rusia atau hacker Indonesia. Kalian tahu nggak kasus itu dulu? Ingat nggak? Jadi ternyata AS itu dia itu memelihara ISS by funding gitu. Jadi siapa tahu ternyata ISS ini adalah sebagai alasan untuk mereka mengambil area-area di Syria Utara pada saat itu, di atasnya Deir az-Zor dan Raqqa. Jadi kan Deir az-Zor, Raqqa, Deir az-Zor itu kan basisnya ISS dulu kan. Nah sekarang area-area Raqqa dan Deir az-Zor di atasnya itu semuanya itu areanya Kurdistan, SDF, Syrian Democratic Force gitu, koalisi yang dibiayai oleh Amerika. Snowden, hacker Rusia, yes, hacker Rusia, thank you. Ya, aku lupa namanya. Terima kasih Bang Omar. Snowden. Jadi dulu pernah dibuka email-emailnya Hillary Clinton ya pada saat itu. Biasa manipulatif US, ya, manipulatif US. Iran juga menurut aku manipulatif ya.
kayak US. US. Silakan yang mau berkomentar di kolom komentar. Kalau ada komentar yang berbeda itu kita nggak, aku nggak kita ya, aku dan moderator itu nggak akan di apa ya, di mute atau di block, tapi harus sopan ngomongnya. Jadi yang di block itu biasanya yang nggak sopan, atau yang misalnya huruf besar semua terus di enter pada akhirnya nge-spam. Nah itu baru kita block dan kita mute. Tapi selain daripada itu, kalau misalnya berseberangan itu nggak masalah. Ini kan kita forum diskusi. Aku juga nggak bilang kalau aku itu adalah ahli apa ya, geopolitik dan segala macam. Enggak, ini semua based on cuma pengalaman dan karena tahu aja orang-orang di sana gitu. Kalau Iran biasa udah dari dulu. Aku nggak bisa bayangkan sekuat apa Iran kalau nggak di embargo. Embargo ini juga kesannya apa ya? Aku nggak tahu ya. Maksudnya gini Kak Nimits, itu mereka banyak berbarengan. Apa yang Iran dan Amerika itu banyak berbarengan. Tapi kenapa kok embargo dan segala macam sekarang gini ya logikanya ya? Pernah nggak ada serangan Amerika ke Iran? Coba Kak, ada nggak yang bisa ngasih tahu ke aku? Ada nggak Amerika itu pernah secara militer menyerang Iran? Coba, pernah nggak? Kita ngomongin ini ya, maksudnya Amerika dan Iran. Nah ini menarik sih sebenarnya, pasti beda-beda kan opininya di sini. USA dan Iran memainkan sandiwara politik tingkat tinggi seakan berseberangan. Aku setuju juga sama Bang Azuma. Jadi aku di pihak yang Iran itu sebenarnya ada main belakang sama Amerika. Nah coba ada nggak yang pernah Amerika dulu banyak suku Indian Muslim habis digenosida. Kelanjutan betul. Jadi inilah sebetulnya Western. Banyak yang bilang kalau Muslim itu misalnya melakukan TRRS atau tapi sebetulnya menurut aku dari dulu ini dilakukannya oleh bangsa-bangsa Eropa gitu. Contohnya negara kita sendiri di Indonesia yang datang ke sini dan menjajah kita adalah dari VOC ya, walaupun VOC itulah serikat dagang ya dari Belanda lah gitu. Terus yang terjadi di Palestina sekarang dan Israel ini akibat dari perjanjian Balfour dari Inggris yang ada di sana. Yang memecah-mecah Syria dulu siapa? Bumi Syam yang memecah-mecah siapa itu adalah Perancis. Jadi mereka itu membawa perang sebetulnya. Afghanistan diserang Amerika, terus Irak diserang Amerika. Jadi mereka itu membawa perang gitu ke negara-negara Islam. Nah, kalau kita ambil lagi garis ke misalnya GNOSIDA gitu. Mereka mewajarkan GNOSIDA itu di Amerika terhadap American Indian yang pada saat itu adalah suku natifnya di Amerika. Dan mereka juga nggak melakukan itu hanya di Amerika. Mereka melakukan itu, orang-orang bangsa Eropa ini kan sekarang yang mendiami Amerika dulu awal itu kan bangsa Eropa. Mereka mencari tanah, kemudian mereka meng-GNOSIDA orang-orang American, Native American di sana. Terus mereka di Australia juga melakukan hal yang sama. Australia itu bukan punya orang kulit putih. Australia tuh punya suku aborigin yang pada saat itu dibilang sama mereka ini adalah kaum-kaum, ada yang bilang mereka itu bahkan demon. Ini adalah demon, ini adalah keturunan dari demon, ini adalah orang yang belum berevolusi, kemudian mereka ditaruh di dalam kandang. Ini di Australia. Jadi kita lihat ya, dan apa yang mereka lakukan itu mereka tidak memanusiakan manusia, mereka tidak memanusiakan orang di sana. Thank you Ellie, ma'am. Thank you so much sister. How are you today, Ellie? How is Austria? How is Austria? I'm sorry, I will text you after this. I want to call you so much, but you know. Jadi iya, pada saat itu mereka melakukan hal itu. Mereka tidak memanusiakan orang-orang Red Indian. Thank you, Ellie. Red Indian di Amerika. Mereka juga tidak memanusiakan orang-orang aborigin di Australia. Mereka juga tidak memanusiakan pada akhirnya sekarang orang-orang Palestina di Palestina. Jadi mereka tidak memanusiakan juga, gitu. Sepertinya selain daripada ras kulit putih, di Amerika pada saat itu ada KKK. KKK itu mereka menghabisi ibaratnya orang-orang kulit hitam yang ada di sana, yang mereka sendiri yang bawa orang-orang kulit hitam itu untuk datang ke Amerika untuk menjadi slave. Terus mereka juga sendiri yang akhirnya memBUNUH masyarakat kulit hitam di sana. Jadi karena tidak dianggap sebagai manusia ya menurut aku, ketika kita memanusiakan manusia kita nggak akan melakukan hal seperti itu. Embargo Iran cuma omong kosong. Oke, pernah perang Iran Iran pernah meroket minyak yang enggak.
yang aku tanya nih Mits, pernah nggak Iran itu diserang secara militer? Kalau misalnya perangnya itu di negara lain, itu kita bisa bilang itu adalah skenario. Pernah nggak Iran ini diserang? Karena Afghanistan sebelahnya Iran, ini kan Iran di sini. Di sini Afghanistan, di sininya Irak, ya nggak? Kenapa kok dua negara di pinggir-pinggirnya itu yang ibaratnya Amerika nggak terlalu benci dan pada saat itu mereka juga tidak diembargo? Mereka nggak terlalu benci. Amerika tuh kan kelihatannya dulu sangat bencinya sama Iran. Nah ini tuh nggak ada dulu. Panda, how are you today? How is America? Jadi tapi Afghanistan diserang habis-habisan, terus Irak diserang habis-habisan. Kenapa Iran nggak diserang waktu itu? Padahal mereka menang di Irak. Kenapa Iran itu nggak diserang gitu? Aku nggak tahu nih, pernah nggak ada penyerangan terhadap negara Iran? Bukan meroket minyak yang akan diantar, bukannya di pinggir-pinggir situ kasus-kasus kecil yang ibaratnya ada salah satu kapal penumpang Iran yang itu diroket sama Amerika dan jatuh, itu aja. Tapi pernah nggak mereka itu betul-betul menyerang Iran? Pernah nggak coba? Dan kapan tahunnya? Oke, whitewashing. Iya, whitewashing. Terus mereka itu suka menciptakan Western imperialism. Kayak kita tuh dijajah oleh Western imperialism di otak kita gitu. Dijadikan seperti seolah-olah kita itu lebih rendah posisinya daripada mereka. Ada stratanya, ada status sosialnya. Kayak dulu di Indonesia ya. Kita dipanggilnya monyet kan ya, orang-orang Indonesia dulu oleh orang-orang Belanda itu dipanggilnya monyet gitu teman-teman. Jadi mereka itu selalu menanamkan gue lebih tinggi daripada Allah, white supremacy, dan itu sampai sekarang mengakar di negara-negara yang pernah dijajah. Jadi kita selalu melihat orang kulit putih lebih bagus, orang kulit putih lebih bagus, yang matanya biru lebih cantik, yang kulitnya putih lebih cantik, semuanya pengen beli pemutih wajah dan segala macam kayak gitu. Itu karena Western supremacist ya, kita itu ditanamkan, kita tuh masih dijajah gitu secara mental sama mereka. Iran pernah menembak drone besar Amerika dan ngehack drone RQ-170. Oke, pernah nggak diserang Iran sebagai negara gitu? Kalau misalnya cuma serang-serangan seperti itu, aku nggak melihat ini sebagai itu bukan hal yang mahal untuk dilakukan, ngerti nggak sih? Itu adalah skenario yang sangat mudah untuk dilakukan untuk negara sekelas Iran dan Amerika. Menembak drone terbesar di Amerika, he can take other money. Mereka bisa ngambil uang lagi di Afrika, nambang emas lagi di sana, nambang emas lagi di Indonesia, cuma perkara drone aja gitu. Jadi ada nggak pernah negara Iran itu diserang? Padahal Amerika itu punya military base di Irak. Pada saat itu Amerika juga menyerang Afghanistan. Pernah nggak Iran itu diserang? White super liar. Cari koin dong, cari koin doang. Siapa yang cari koin doang? Aku nggak pernah dapat koin yang macam-macam yang banyak, by the way. Di sini banyak orang yang tertipu dengan Iran. Ya nggak pernah. Iya, coba deh, pernah nggak? Bukan penyerangan kecil, tapi pernah nggak kalau diserang secara negara gitu. Oke, kalau dalam istilah biologi Iran itu kalau dalam istilah biologi Iran sama Barat itu sama genus tapi beda di spesies. Bang Omar, biologis ya Bang Omar ya. Ini ya, berita di Amerika tuh semuanya itu banyak yang mengarah kepada mereka mungkin akan melakukan penyerangan terhadap Syria. Ini kita harus lihat nanti ya, seperti apa ini berkembangnya permasalahan ini. Karena CNN itu memberitakan berkali-kali confirms that the vehicle used in the rimming attack of New Orleans had an ISS flag attached to a post on the rear truck. Jadi yang ini kalian sadar nggak? Amerika itu ketika mereka membuat propaganda, mereka itu sering melakukan pengulangan kata. Sering melakukan pengulangan kata gitu. Kayak kata misalnya TRRS yang diulang-ulang, kata ISS yang diulang-ulang. Jadi kalau kalian lihat pemberitaan Amerika yang mereka akan gunakan sebagai propaganda, itu biasanya banyak kata-kata yang diulang-ulang sehingga itu masuk ke otak kita. Nah, di sini tuh banyak banget yang ISS flag. Nah, if I know no official agency or law enforcement group have officially blamed ISS or announced any motive of the attack for Jadi di sini banyak sekali pengulangan kata ISS, flags, dan black flags. Itu banyak banget. Jadi kalau kalian, Waalaikumsalam Taruna, Amerika tinggal kasih senjata ke Israel udah cukup lawan Iran.
Harus dipertanyakan juga. Kalau pertanyaannya orang-orang sama kayak Amerika, wait, I will invite Husni ya. Ini Kak Nimitz nih, coba aku invite Husni. Bisa datang nggak? Ya Allah. Susah sih sekarang ngedatengin orang Palestina. Kalau kata orang Palestinanya ya, Kak Bang Omar, can you invite Husni? Because there's a lot of propaganda that they don't know. Jadi banyak propaganda di sini yang orang-orang nggak tahu. Jadi lebih baik kita invite orang dari Palestina sebenarnya. Tapi susah sekarang orang invite orang dari Palestina itu karena mereka itu dicek handphonenya sama Palestinian Authority dan ditangkepin juga kalau misalnya dicurigai mereka itu apa ya, kayak menyebarkan gitu, menyebarkan berita. Nah, ini agak bahaya gitu. Cuma coba aja. Dim, can you invite Husni? Boleh invite Husni nggak? Itu dari West Bank dia, terus bahasa Inggrisnya juga bagus. Jadi kalau kata orang Palestina, itu Iran itu cuma show katanya. Apakah mereka betul-betul membantu? Enggak ada serangan mereka itu yang masuk ke daerah-daerah fatal. Satu, kedua, mereka itu sebetulnya kalau dibilang disuplai senjata habis-habisan sama Iran juga enggak. Gitu, mereka merakit senjatanya sendiri dari dalam limits. Jadi itu bukan dari aku, tapi dari panelis aku. Jadi Amerika tinggal kasih senjata ke Israel sudah cukup lawan Iran? Enggak. Menurut aku Amerika tuh sayang sama Iran karena mereka itu sering bertim bersama gitu. Coba deh, ya itu tadi pertanyaan aku kepada kalian semua, pernah nggak Iran itu sebagai negara diserang gitu? Karena pangkalan militer Amerika itu di mana-mana. Coba kalian Google ya, berapa sih jumlah pangkalan militer Amerika sebetulnya di Timur Tengah? Ada 2000 mungkin, 1600. Coba di Google, ada nggak pangkalan militer Amerika di Timur Tengah itu berapa? Gitu ya. Kenapa kok tidak bisa menyerang Iran? Padahal Iran kan musuh babuyutannya katanya. Mereka takut banget sama Iran. Musuh babuyutannya. Masa military base sebegitu banyak mereka nggak bisa untuk menyerang, sama sekali tidak pernah diserang sampai sekarang. Padahal mereka pernah serang Irak dan mereka pernah serang Afghanistan. Sekarang sedang terjadi Amerika dan Rusia ya, tapi melalui proxy gitu, melalui Ukraine gitu, karena jarak. Tapi kita nggak bisa ya, Amerika base military base Amerika coba di sekitar Uni Soviet ada berapa? Ada nggak yang bisa ngecek military base Amerika di sekitar Uni Soviet, terus military base Amerika di Timur Tengah? Gitu. Hi sweetheart, hey pat pie. Hoax yang diulang-ulang akan menjadi berita faktual yang butuh tindakan, betul. Dan ini juga dilakukan Amerika dulu terhadap masalah di Irak, terhadap senjata pemusnah massal yang diulang-ulang, sehingga orang-orang tuh percaya di sana ada senjata pemusnah massal, padahal tidak ada bukti yang faktual gitu. Ini juga tidak ada bukti yang faktual kalau itu adalah misalnya anggota ISS. Mungkin ini menjadi alasan untuk mereka supaya menyerang lagi. Karena dulu yang mereka lakukan itu, mereka mengambil area-area di utaranya Deir Azor dan Raqqa di Syria itu dengan alasan itu. Dengan alasan mengambil dari ISS. Padahal menurut banyak saksian dari prajurit-prajurit yang berperang di sana, mereka itu tidak menyerang ISS. Mereka itu menyerang desa-desa di sana berikut dengan wanita dan anak-anak. Dan siapa yang menyerang pada saat itu? Itu adalah koalisi Amerika, Israel, dan Iran, dan Kurdistan yang didanai oleh Amerika. Si PA baru menutup kantor Al Jazeera di West Bank dan mengusir si PEA. Oh, Palestinian Authority. Oh ya, ini berita juga baru. Tadi juga aku baca. Jadi Palestinian Authority itu kan yang sekarang memimpin di West Bank, kan? Jadi mereka itu baru menutup kantor Al Jazeera di West Bank dan mengusir karyawannya. Jadi ini bahaya ya, karena tidak akan ada berita lagi mungkin dari Al Jazeera selain dari berita-berita dari jurnalis-jurnalis lokal di sana yang ngepostingnya mungkin cuma di Telegram, yang ngepostingnya mungkin cuma di di TikTok. Jadi ini Al Jazeera di West Bank itu ditutup oleh Palestinian Authority. Husni tadi malam online. Iya, Husni tadi malam online. Coba deh kalian bisa tanya sama Husni. Husni tuh nggak bisa kalau jam-jam segini. Jadi kalau kalian mau tuh ada namanya Husni. Nah itu dia English speaking. Dia dari West Bank.
Jadi kalian bisa tanya-tanya banyak sama Husni mengenai sebenarnya gini loh, apa sih yang dibantu oleh Iran terhadap Palestina misalnya, dan bagaimana sih keadaan sebenarnya di sana, karena mereka yang lebih tahu daripada kita gitu. Aku banyak berbicara karena banyak yang lebih diketahui oleh orang-orang Syria daripada kita karena mereka tinggal di sana, dan aku kebanyakan memang taunya tentang Syria karena dulu aku tugasnya itu untuk refugee dari Syria. Jadi itulah, kalau Palestina ini dan politik di Palestina itu aku juga banyak diskusi, tapi kalau kalian mau kalian bisa follow Husni. Israel sudah menyerang Iran tapi nggak berhasil karena Iran pernah pelindung kayak Iron Dome tapi lebih hebat. Iran itu gini teman-teman ya, yang membuat aku menjadi misteri nih, karena aku kan lamanya itu taunya perang di Suriah nih. Syria pada zamannya Bashar al-Assad itu dari tahun berapa? Bashar al-Assad lama sekali. Bashar al-Assad itu kan didukung oleh Iran dan Rusia. Iran dan Rusia itu punya pangkalan perang di sana. Seperti tadi contohnya berita yang aku bacakan. Kami ingin mengamankan aset-aset perang kami di sana. Kami ingin mengamankan aset-aset militer kami di sana. Ngerti nggak? Jadi, Rusia dan Iran itu mereka punya military base di Syria pada saat mereka itu membantu Bashar al-Assad untuk membunuh atau menggonisda masyarakatnya habis-habisan seperti yang kalian lihat di penjara-penjara dan di kuburan-kuburan massal yang ada di sana sekarang. Dan kuburan massal itu masih banyak yang masih banyak yang belum ketahuan. Dan itu yang dilakukan oleh Iran dan Rusia gitu di Syria. Oke. Kenapa? Nah, sebelah selatan dari Syria, dataran tinggi Golan. Dataran tinggi Golan dari tahun 70-an itu diduduki oleh Siriwil di sana. Kenapa dataran tinggi Golan? Karena dataran tinggi Golan itu pada saat perang 6 hari atau perang Yom Kippur itu adalah area yang sangat strategis untuk militer daripada Syria pada saat itu untuk menyerang Siriwil gitu. Militer daripada pada saat itu Syria itu hubungannya baik dengan Mesir. Jadi pada saat itu dari Mesir juga banyak mengirimkan prajurit ke sana untuk mereka tuh berperang dari bukit dataran tinggi Golan itu. Dan dataran tinggi Golan akhirnya sekarang diduduki oleh Israel. Kalau mereka betul-betul mendukung Palestina, ini yang membuat aku pada awalnya, oh alhamdulillah dibantu oleh Iran. Tapi aku yang tahu yang terjadi di Syria seperti apa, itu menganggap ini aneh. Kenapa? Karena dataran tinggi Golan itu diduduki oleh Israel dan itu adalah tempat yang sangat strategis. Kenapa nggak diserang? Ini pertanyaan orang-orang Suriah sekarang juga. Tia, kenapa nggak diserang ini kalau memang dia itu membantu Palestina? Dataran tinggi Golan ini diduduki oleh Israel dan itu bisa menimbulkan kekalahan. Makanya sekarang Israel takut banget. Kenapa dataran tinggi mereka takut banget sehingga mereka itu menambah buffer zone karena mereka takut dataran tinggi Golan ini diambil. Kenapa? Karena strategis. Kenapa nggak diserang dataran tinggi Golan? Coba aku tanya yang pro Iran. Kenapa pada saat itu Iran yang pada saat itu kuat di Syria? Karena mereka mendukung Bashar al-Assad dan mereka punya militeri di sana. Rusia juga punya militeri di sana. Proksinya mereka di Irak itu di sana. Iraqi Mobilization Army, Hezbollah juga dari sana, dari Lebanon. Mereka kuat sekali. Kenapa nggak diambil dataran tinggi Golan yang diduduki oleh Israel? Nah ini yang dipertanyakan oleh masyarakat Palestina dan masyarakat Syria. Kenapa? Gitu, kenapa nggak itu diserang? Itu sangat mudah sekali untuk menyerang Israel kalau itu diambil. Tapi kenapa nggak diserang? Okay, what is babuyutan? I don't know. Pat Pai, pangkalan Amerika di Timur Tengah, Arab Saudi kalau nggak salah. Ada 750 pangkalan di 80 negara, yes. Atau pasal kayak gitu bukannya, kenapa otoritas Palestina kayak gitu bukannya berjuang bersama rakyat malah bantu kepentingan Israel? Nah ini juga yang disayangkan ya. Ada yang bilang katanya orang-orang yang bekerja di Palestinian Authority itu nggak semuanya jahat kata mereka. Jadi mereka itu juga terpaksa gitu, terpaksa untuk bekerja di sana karena kebutuhan ekonomi dan lain-lain, itu juga terpaksa untuk bekerja di Palestinian Authority gitu. Aku nggak tahu, ini pertanyaan yang ya untuk kita aneh gitu ya, kenapa mereka itu ibaratnya bangsanya sendiri gitu. Tapi ini akan sangat berbahaya ketika Israel itu akan memindahkan. Jadi gini, Israel itu kan sekarang banyak mendapatkan teguran ya, banyak mendapatkan teguran keras dari masyarakat global. Kenapa? Apa yang mereka lakukan di Palestina itu adalah GNOSIDA, dan masyarakat global itu sekarang sangat begitu membela Palestina karena itu. Tapi ketika Israel ini mengganti cara mereka untuk berperang dengan membuat itu seolah-olah seperti
apa namanya civil war atau perang saudara ini nggak bisa diinterupsi lagi oleh masyarakat global, nggak bisa diinterupsi lagi oleh yang lain selain daripada dari mereka sendiri. Jadi ketika isu itu berubah dari GNOSIDH, dari Israel terhadap Palestinian, ini berubah menjadi perang saudara. Nah ini akan berbahaya gitu. Rudal Yaman, rudal berteknologi Iran, memang betul. Nah, tapi Yaman ini aku punya apa ya? Maksudnya aku tidak bisa bilang kalau Yaman ini itu nggak bagus gitu, Yaman ya. Jadi Yaman ini belum ada aku menemukan kasak kusuknya gitu loh Yaman. Coba deh kalau kalian di kolom komentar ada yang tahu gitu. Jadi Yaman itu aku bedakan. Aku tidak pernah menaruh satu negara itu menjadi satu kubu gitu. Pasti sendiri-sendiri gitu. Bahas AIPAC dong. Nanti ya. Untung Iran revolusi. Kalau enggak Iran support Israel. Pamit ya, silahkan. Terima kasih sama-sama Kak Nimits. Makasih ya udah join, udah ngasih banyak informasi juga dari Kak Nimits. Gitu. Itu kan pemberian dari Hafiz Al-Asad. Iya betul tuh Fah. Jadi Hafiz Al-Asad dulu, ini banyak yang gak setuju juga sama aku. Cuma aku setuju dengan Kak Tufah. Jadi banyak yang gak setuju, banyak yang bilang itu tuh sebetulnya diambil. Sebetulnya banyak yang pro Asad itu bilang itu kan diduduki katanya. Itu kan mereka itu terpaksa untuk memberikan. Tapi kalau kita lihat dari sejarah ini juga ada kekecewaan Mesir. Jadi pernah aku juga ada salah satu panelis aku tuh dari Mesir yang dia tuh bilang Mesir itu dulu sangat kecewa dengan Hafiz Al-Asad yang dia itu menyerahkan dataran tinggi Golan itu sebelum mereka itu kalah gitu. Jadi pada saat itu Hafiz Al-Asad itu belum presiden ya teman-teman. Itu masih Kementerian Pertahanan Negara Menhan di sana. Dan pada saat setelah lepas dari itu kemudian menjadi presiden. Nah, jadi Hafiz Al-Asad itu ditemukan dokumen-dokumen itu pemberian, dokumen-dokumen yang memvalidasi kalau Hafiz Al-Asad itu memberikan dataran tinggi Golan ini kepada Israel. Dan ternyata setelah sekarang Syria itu Bashar family ini dihilangkan lah, ibaratnya digulingkan. Nah itu ketemu dokumen-dokumen juga yang ternyata menjelaskan kalau mereka ini bekerja sama dengan Israel dan memiliki kontak dengan Israel gitu. Dan pada saat itu mereka itu bekerja sama dengan Iran dan Rusia. Ngerti nggak? Jadi maksudnya kita juga harus jadi kita tuh tidak bisa mengkubu-kubukan. Ini kubunya ini kubunya ini kubunya ini, karena belum tentu. Kita lihat aja yang di depan mata kita itu seperti apa gitu. Kak, menyerang dari negara Iran ke Zionis itu tidak mudah, sangatlah jauh. Beberapa negara dilewati. Makanya kalau itu rudal itu bisa. Tapi Yon Afrizal, Iran itu kan mengirim Hizbullah, proksinya dari Lebanon sebetulnya. Reza Pahlavi akrab dengan Israel. Kak, DK PBB atas Golan menyatakan itu wilayah Syria. Iya betul. Nah ini ya, ini kekuatan Amerika. Gila banget memang Amerika. Aku nggak ngerti ya, maksudnya kok negara-negara lain itu bisa mengikuti Amerika. Amerika itu adalah punya dolar itu adalah reserve currency. Kenapa dolar itu reserve currency? Nggak ada yang ibaratnya melawan gitu. Dolar sebagai reserve currency ya. Jadi kalau kita mau bertransaksi internasional sebuah negara itu harus ditransfer dulu ke dolar Amerika. Terus dataran tinggi Golan menyatakan itu ya, PBB itu menyatakan itu wilayah Syria. Tapi pada tahun 2019 AS doang, satu negara doang yang menyatakan itu adalah milik Israel, dan sampai detik ini mereka masih di sana. Kenapa sebelum Lebanon diserang, proksi Iran Hizbullah 2015 kenapa nggak mau nyerang dari kemarin-kemarin? Iya betul, ya itulah, itu misteri. Londo Irang selalu ada dimanapun Kak. Proksi di mana-mana. Yon Afrizal punya proksi di mana-mana, cuma lempar kembang api doang. Nah ini yang dikatakan juga sama banyak orang-orang Palestina gitu. Proksinya di mana-mana. Karena kalau yang tinggal di Timur Tengah tuh pasti tahu gitu. Hizbullah itu proksinya Iran, Iraqi Mobilization Army itu proksinya Iran, SDF itu didanai Amerika, di sana Iran juga terlibat di sana bersama dengan Amerika. Itu mereka tahu. Kita ini loh yang nggak tahu sebenarnya, karena kita ini kan jauh. Jadi kita nggak lihat gitu. Kalau mereka itu kan lihat di depan mata ke mereka seragam-seragamnya misalnya bareng-bareng. Aku punya teman di Raqqa.
kelihatan gitu sama dia. Ini seragamnya Israel, ini mereka itu berjuang bersama dengan Iran, seragamnya Iran. Jadi lihat di depan mata mereka itu ini berkoalisi gitu. Kita ini yang jauh, kita ini nggak tahu. Jadi bukannya aku ingin menanamkan pemahaman-pemahaman itu sama kalian, kalian bisa cari sumber-sumbernya gitu. Ya, maksudnya kalau kalian mau memvalidasi informasi dari aku silahkan, karena kan aku based on experience dan teman-teman aku memang banyak yang dari Syria karena aku kan terlibat di donasi gitu. Kalau kalian lihat viti-viti aku sebelumnya itu viti-viti donasi di Idlib ya. Jadi aku juga maksudnya di sana untuk orphan gitu, untuk anak-anak yatim di sana, untuk camp-camp pengungsian di sana. Terus sebelumnya juga sebelumnya juga volunteer. Jadi ya karena itu aku kenal sama orang-orang di sana dan mereka statementnya seperti ini. Kalau misalnya ada anti statement, kalian bisa cari di sumber-sumber gitu. Aku ngomong kayak gini itu sebagai sumber lain dari apa yang kalian selama ini tahu gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau memvalidasi lagi ya memang harus divalidasi gitu. Di mana-mana. Otoritas Palestina mau diadu nama sama rakyat Palestina. Iya, aku takutnya ini menjadi pada akhirnya menjadi perang saudara. Nah, kalau perang saudara ini kan tidak bisa diinterupsi oleh ibaratnya masyarakat global. You are very clear and good in pronouncing and sounding letter of R. I need to learn it. Okay. R. Husi. Ini perang melawan Muslim global. Kenapa pas Yaman sama Suriah Arab Saudi ikut? Kenapa pas Yaman sama Suriah Arab Saudi ikut campur, pas Palestina kenapa diam aja, Kak? Aku nggak tahu ya. Maksudnya alasannya mereka apa? Aku nggak tahu ya. Kemungkinan itu ya. Banyak negara, aku nggak tahu kalau Saudi Arabia. Cuma kalau misalnya contoh Mesir gitu. Kalau Mesir itu aku bisa kayak ngasih masukan misalnya gini ya. Mesir itu kan dulu ada presiden namanya Mursi. Nah, Mursi itu kan dulu sangat pro Palestina ya. Mursi itu sangat pro Palestina. Bahkan kalau kalian ngobrol sama orang-orang Palestina itu dulu itu ada terowongan dari Mesir ke Palestina yang mereka suka pakai untuk mengirimkan bantuan juga senjata dari Mesir. Dan pada saat kepemimpinan Asisi, jadi Mursi itu kan digulingkan secara militer ya, kudeta militer oleh Asisi yang sekarang memimpin. Nah, pada saat mereka itu diganti Asisi, ini terowongan ini ditutup di tembok gitu. Jadi sudah tidak dipakai lagi. Jadi kita bisa lihat keberpihakannya Asisi itu kepada siapa. Gitu. Misalnya mereka menutup jalur bantuan dari Mesir, itu tidak akan terjadi ketika Mesir mungkin akan dipimpin oleh Mursi gitu pada saat dulu gitu, karena itu Mesir itu dulu betul-betul kayak jor-joran banget terhadap Palestina, bantuannya lah segala macam lah pemerintahnya itu. Tapi pada saat mereka dipimpin sama Asisi ini tidak terjadi gitu. Nah, kalau aku bisa bilang, tapi kalau Saudi Arabia aku nggak tahu. Kalau Mesir seperti itu gitu. Kalau lihat sejarah memang semua masih terpengaruh propaganda Amerika Israel. Ya, kita lihatnya itu based on juga kasus-kasus sebelumnya. User sudah hukum alam, Kak. Negara tidak mau belajar dan berkembang bakal jadi pemainan negara. Hello, Omar, how are you? Sekilas info, Kak. RT 60 RT 26 kebakaran siang ini. Aku melihat ada kekuatan baru ya di Timur Tengah. Aku melihat ada kekuatan baru di Timur Tengah dan ini membuat resah. Karena statement-statement dari Iran itu menurut aku yang berbeda-beda terus. Ini statement resah menurut aku. Resah gitu. Statement Israel yang sekarang itu kami akan fokus kepada Syria. Tiba-tiba tanpa ada yang mereka itu sedang perang di Lebanon, yang mereka itu sedang perang di Palestina. Coba kalian lihat di kantor berita Israel. Gitu, kami tidak setuju dengan pemerintahan Syria yang baru, tiba-tiba itu Syria, tiba-tiba di bawah Syria terus gitu. Sama Israel. Itu juga terjadi di Iran. Iran itu gonta-ganti statement. Lebanon juga mereka sekarang mendukung pemerintahnya Syria baru. Kalau Lebanon ya. Gitu. Nah, Amerika sekarang sibuk dengan propaganda tentang ISS yang belum tahu tentu juga dia adalah anggota ISS karena dia ex-military officer. Gitu. Jadi kita lihat nih ya, kenapa negara-negara ini dalam waktu yang sama, coba kalian pikir, dalam waktu yang sama, dalam seminggu ini, mereka terus membahas hal-hal yang berkaitan dengan Syria tanpa
tanpa itu nggak berbeda gitu. Yang satu mempermasalahkan tentang apa gitu, yang satu mempermasalahkan tentang apa. Amerika mempersalahkan tentang ISS, tapi semuanya itu menunjuk kepada satu entitas, yaitu adalah Syria. Ya, nah itu terjadi pada saat Turki itu memasukkan militer mereka, personel dan senjata itu untuk menjaga batas-batas Syria. Jadi militernya Turki itu mereka sudah masuk ke Syria dan menjaga batas-batas Syria dan membantu mereka dalam militer ya. Sembari Syria itu membangun. Kedua, Qatar menunjukkan dukungannya dengan memberikan uang kepada Syria untuk masyarakat-masyarakat di sana yang masih sulit, misalnya untuk keuangan mereka supaya berputar. Saudi Arabia mengirimkan minyak dan mobil polisi dan segala macam, mereka mengirimkan minyak. Begitu pula dengan Qatar. Jadi kita lihat ya, ini kayak mereka itu melihat ada peluang gitu. Mereka melihat ada peluang kalau mereka ingin membuat kekuatan baru gitu, yang pada akhirnya mungkin akan membebaskan Palestina. Mungkin mereka akan menjadi kuat untuk nggak tahu ya. Tapi pada saat ini terjadi, delegasi mulai pada datang, Bahrain mendukung, ini mendukung, yang ini menyumbang ini, yang ini menyumbang itu pada pemerintahan Syria baru. Dan kunci dari pembebasannya Palestina itu yang paling strategis ya, ini di luar daripada hadis dan yang lain ya. Kalau kita lihat ada dataran tinggi Golan, terus batasan-batasan wilayahnya, yang paling strategis untuk menjadi pembuka untuk mereka itu ibaratnya membebaskan Palestina itu memang dari Syria. Dari dulu itu memang dari Syria gitu. Kelihatannya yang paling mungkin untuk itu terjadi, dan dari Mesir gitu. Makanya kalau kita lihat misalnya ahli-ahli geopolitik lah di luar negeri ya, mereka itu selalu bilang kalau pembebasan Palestina itu mungkin ketika Syria itu kuat dan Mesir itu kuat gitu. Coba deh kalian pikir ya, kenapa kok isu ini mendadak berat satu kali dari beberapa negara yang berbeda, tapi itu diperuntukkan untuk Syria. ISS itu diperuntukkan untuk Syria berarti. Karena basicnya ISS itu dari Deir Azor, itu di Syria. Jadi mereka pengen punya alasan untuk melakukan penyerangan. Dan statement ini sudah dikemukakan oleh Iran untuk melakukan penyerangan. Ayo Amerika, kita serang pemerintahan Syria yang baru ini bersama seperti apa yang kita lakukan di Irak. Anggap saja Tete ini Interpol atau normal atau nggak mungkin diam, cuma tidak terang-terangan. Presiden Yaman menyurati negara terluka buat menahan Houthi. Oh gitu. Oh, Presiden Yaman menyurati negara Teluk untuk menahan Houthi katanya. Palestina yang diakui mah Abbas, sementara Mbah Abbas diam-diam baik. Gitu. Si mengkudeta yang bantuan Israel karena Morsi pro-Palestine. Iya betul, Asisi itu betul. Jadi Morsi itu dulu, kalau kalian tahu pada saat menjabat itu sangat mendukung sekali ya. Kita bisa lihat pada saat itu yang sering nonton dan lain itu banyak banget dukungan-dukungan dari Mesir terhadap Palestina. Dan Palestina itu perang bukan cuma sekarang, itu juga terjadi sebelum-sebelumnya. Arti diplomasi, enggak bang. Bukan biar publik fokus terhadap Syria menurut aku. Karena menurut aku Syria dan Palestina itu sama posisinya. Jadi ketika Syria itu kuat, dia bisa untuk membebaskan Palestina justru. Jadi bukan untuk publik itu fokus kepada Syria. Nah ini menurut aku kesalahan, karena kunci dari memerdekakan Palestina itu menurut aku ya sama seperti misalnya kalian bisa lihat tokoh-tokoh geopolitik siapa ya namanya, banyak lah di luar itu, mereka bilang memang kalau kunci dari keberhasilan untuk pembebasan Palestina itu memang harus datang dari Syria dan dari Mesir. Itu kuncinya gitu. Jadi memang harus dimulai dari situ. Sekarang apa maksudnya itu lebih penting ya menurut aku untuk supaya negara Syria dan Mesir itu kuat gitu, daripada cuma misalnya kita menang secara propaganda tapi secara militer itu tetap nggak ada yang bisa membantu Palestina gitu. Banyak dukungan ke Palestina tapi hanya di mulut aja tanpa perbuatan. Pidato pemimpin tertinggi Iran barusan bilang beda lagi. Ini yang benar yang mana? Oke, silahkan coba pidatonya apa. Ini tadi juga aku juga bacain pidato pemimpin tertinggi Iran nih, presidennya ngomong gitu. Itu dia bilang kalau untuk mengamankan aset-asetnya yang ada di Syria gitu. Jadi kalau ada informasi boleh Kak tahun 2045 itu juga boleh ditulis di kolom komentar, jadi aku bisa bacain. Kapan janji meninggoynya Kak?
kemarin ada pendapat dari Kak Pratiwi. Ini menurut aku juga menarik ya teman-teman. Jadi kadang-kadang kita tuh jangan terlalu bahagia ketika misalnya ada isu-isu yang itu penyakit atau cerai. Nih, contoh banyak oknum-oknum yang mereka itu bercerai untuk menyelamatkan aset. Jadi mereka bercerai dan mentransfer misalnya kekayaannya terhadap istrinya, terus kemudian bercerai untuk menyelamatkan kekayaannya, itu juga bisa terjadi antara Bashar al-Assad dan istrinya sekarang. Terus penyakit misalnya kayak Netanyahu itu sakit, itu juga bisa untuk menyelamatkan dari konsekuensi sebagai kriminal perang gitu, dari hukuman, itu juga bisa. Jadi kita jangan terlalu bahagia juga tentang hal itu teman-teman. Yusra Habib Abdul Ghani, mantan guru SMP. Coba Kak aja diskusi. Beliau di Denmark. Betul Kak Taruna, boleh dong undang kalau ada. Silahkan. Bilang bantu Syria melawan pendudukan Israel dan AS. Iya, mereka bilang gitu. Kalau dia itu bilang kalau yang dilakukan Israel di sana, kan tadi aku juga bahas yang dilakukan Israel di sana itu nggak benar gitu. Dan mereka itu mengutuk apa yang dilakukan Israel di sana. Tapi Kak user, coba ya, ini gonta-ganti statement terus mereka. Udah beberapa kali gonta-ganti statement. Tapi apa yang mereka lakukan selama mereka di Syria berapa belas tahun ini? Pendudukan Israel itu di dataran tinggi Golan itu sudah berapa lama? Dari tahun 70-an. Mereka itu mempunyai military base di sana. Iran itu berapa lama? Belasan tahun. Kenapa nggak diapa-apain? Kenapa sekarang mereka berkoar-koar tentang pendudukan Israel di sana? Gitu. Kenapa mereka mendukung SDF, Syrian Democratic Force di utara Syria? Gitu, bersama dengan Amerika. Kenapa? Coba. Nah, itu kan juga sama aja sama apa yang dilakukan sama Israel sekarang di bawah. Semoga Palestina segera bergabung, Kakak. Silahkan. Kok banyak bot-bot dari India di sini? Aku nggak tahu. Oh iya ya, bot-bot dari India. Emang iya? Tunggul Wulung, ini siapa Kak? Silahkan Kak Tunggul Wulung, apa ada yang mau disampaikan? Figure of speech ya. Oh, oke, I'm sorry, I didn't know. Ya, gitu kira-kira. Coba ada berita apa lagi? Oh, martyr Major General Mahmud Salah, Director of General of the Police Department, who was martyred when the occupation targeted the brand. Oh, ya ini korban lain ya. PBB tidak mampu mengatasi situasi di Timur Tengah. Iya, karena PBB itu mereka akan selalu setuju tentang apa yang diajukan oleh Amerika dan Israel. Contohnya, kalian tahu UNRWA itu adalah satu organisasi di bawah PBB itu yang menyalurkan bantuan ke Palestina. Nah, ketika ketika ada komplain dari Israel, waktu itu komplain dari Israel kalau dana atau bantuan yang masuk ke Palestina itu melalui ya, bantuannya dari Palestina yang masuk ke Palestina itu melalui HMS. Ini tidak bisa dibenarkan karena mereka adalah organisasi TRRS itu. Jadi bantuan itu langsung ditutup oleh PBB. Jadi ya PBB itu ya gimana? Maksudnya PBB itu ya kita tahu lah PBB itu punya siapa. Contohnya dataran tinggi Golan. Semua negara menolak, semua negara bilang itu adalah milik Syria. Tapi karena Amerika pada tahun 2019 bilang itu adalah miliknya Israel, itu sampai sekarang masih diduduki oleh Israel. Bahkan mereka itu menambah buffer zone gitu di area-area sekitar itu. Untuk apa buffer zone? Gitu. Kenapa? Karena mereka takut sekarang terhadap pemerintahan Syria yang baru. Apa gimana? Oh, Omar, welcome. Do you want to come up on the panel, Omar? Doakan aja yang baik ya, yang sabar dengan Presiden Asisi ya. Sekarang juga sebenarnya aku pengen banget undang narsum dari dari Mesir sebetulnya, karena di Mesir itu sekarang juga lagi rame ya tentang masyarakat yang menginginkan pembebasan
tahanan politik di sana. Jadi ternyata tahanan politik di sana itu ada sekitar 60.000 orang. Dan itu banyak masyarakat yang pada akhirnya setelah pembebasan Syria yang mereka ngelihat Said Naya itu dibebaskan dan segala macam, mereka itu langsung melakukan demo ya terhadap pemerintahannya Sisi ini untuk membebaskan 60.000 tahanan politik di sana. Aneksasi sama nggak sih dengan okupasi? Nggak tahu ya, coba. Aku nggak tahu ya, aku tuh sebenarnya bukan jurnalis, jadi kalau misalnya masalah diksi kayak gini coba dicari di Google. Batas Netanyahu divonis kanker. Nah ini yang tadi aku bilang, jangan terlalu senang dulu tentang Netanyahu itu divonis kanker sebelum memang Netanyahu itu nyawanya hilang gitu. Itu kanker prostat ya kalau nggak salah. Kanker prostat itu, coba deh di sini ada yang dokter nggak? Aku keluarga dokter ya, orang tua aku dokter, adik aku dokter. Jadi kalau prostat itu katanya ya cuma tinggal dihilangkan aja, mungkin akan menjadi tidak fertil atau tidak subur atau segala macam, cuma prostatnya aja dihilangkan, tergantung penyebarannya sampai mana. Nah, ketika isu-isu penyakit ini muncul, itu juga kita harus tahu ya, kita harus jaga-jaga, siapa tahu ternyata ini untuk menghindari dari konsekuensi hukumannya gitu. Biasanya itu kan yang dipakai. Udah itu dibahas. Amerika tidak setuju Filistin merdeka sebelum HMS musnah dari Timur Tengah. Tidak apa benar orang meninggal tanggal Kak, apa benar orang meninggal tanggal 12/12 dapat potongan dasa dan gratis ongkir? Kenapa Kak Mutia? Bukan. Kanker prostat bisa sembuh. Enggak Kak, Daniel Joseph. Jadi gini, kalau bicara dengan orang Palestina, HMS itu adalah entitas yang itu di-elect atau dipilih oleh masyarakatnya dengan pemilu. Jadi sebetulnya kalau bilang mereka itu adalah organisasi TRRS itu salah, karena mereka itu adalah kepemimpinan yang sah sebetulnya di Gaza yang dipilih oleh masyarakatnya, Kak Daniel. Gitu. Bisa jadi, insya Allah ya. Semoga aja. Iya, otoritas larangan Al Jazeera siaran, betul. Itu di West Bank ya. Jadi Palestinian Authority itu melarang Al Jazeera itu untuk memberikan siaran lagi. Jadi kantornya ditutup dan ditangkap juga worker-workernya gitu. Enggak Kak Daniel Joseph. Kak Daniel Joseph itu bisa bahasa yang dipakai bahasa apa Kak Daniel? Karena ini kayaknya dari Australia. Are you from Australia? If I talk in English, if I speak English in English, do you understand? Because you seems that you don't understand Indonesia. Because I was just explaining to you on what is HMS in Gaza. So if you don't understand English, I can try to explain to you again. If you don't understand Indonesia, I will try to explain to you again in English. If you don't understand. Oh my God, dunia sudah tahu Hamas organisasi titik. Oh, you don't accept any other opinion. Jadi memang nggak boleh ada opini lain katanya. Kalau seluruh dunia itu bilang seperti itu berarti seperti itu. Tapi seluruh dunia nggak bilang seperti itu. Kalau kita lihat perbandingan orang yang menganggap HMS teroris dan orang yang menganggap HMS bukan teroris, itu lebih banyak yang menganggap bukan TRRS. Yang bilang mereka TRRS itu adalah Amerika. That's it. Yang demo sekarang itu they don't think like this. Banyakan yang demo. Lagian berita Al Jazeera cenderung provokatif, tapi Israel juga melarang. Iya, jadi mungkin ada ketakutan ya. Ini yang kita itu harus aware. Jadi ada isu-isu yang sekarang beredar di Palestina. Contoh, itu memang akan digiring kepada perang saudara. Satu, kedua, akan ada perubahan mata uang di Palestina. Jadi mata uang yang dipakai itu akan menjadi mata uang lebih rendah daripada shekel. Mereka kan sebelumnya memakai mata uangnya Israel kan. Mereka yang mata uang dipakai adalah mata uangnya Israel di sana, karena kan mereka sebetulnya under control gitu. Israel. Nah, itu yang dipakai, dan ketika mata uang mereka itu lebih rendah, mereka itu secara ekonomi bisa dijajah juga gitu. It's okay Zaki, you can start over. Udah framing, gak mau open mind. Yang bilang demikian gak mau buta hati dan mata. Kak, Memory TV itu apa? HMS itu Sunni. HMS itu Sunni. Palestine itu Sunni.
ya Sunni. Palestina itu mungkin hampir nggak ada Syiah ya mungkin ya. Adanya Kristen dan Sunni. Shekel. Kenapa orang Kristen di Indonesia kebanyakan dukung Israel? Aku nggak tahu Kak Mutia, kenapa. Tapi orang Kristen di luar negeri, maksudnya banyak teman-teman yang ada di Jerman, atau di Eropa, atau di Amerika, itu mereka juga Kristen, tapi mereka juga mendukung Palestine gitu. Banyak juga orang Jewish yang mendukung Palestine juga banyak. Amerika dominan rakyat bela Palestina. Di PBB hanya Amrik perintah aja yang pakai veto. Betul. Jadi kalau dibilang seluruh dunia bilang HMS itu TRRS, ini berarti kakak ini nggak pernah melihat berita gitu. Karena mayoritas itu kita tidak ada yang menganggap seperti itu. Mayoritas yang menganggap seperti itu adalah Amerika. Ya, 98% Sunni, betul. Fatima, did I invite? Okay, Fatima, do you wanna come up? Kak Aisyah Yanti bisa invite Hasan. Maybe Hasan want to come up today. Kak Fatima. Zaki, thank you udah tap-tap ya. Jadi itu teman-teman. Jadi memang Amerika itu ya inilah kita sekarang harus. Oh, sakit ya? Kak Fatima bisa naik nggak? Fatima Ahmed. Oh, wait. Oke. Fatima, welcome. Ahlan, Kak. Ya, aku coba invite Hasan ya supaya Kak Fat bisa tarjim. Oke. Kak Fat, lagi sehat kah? Lagi sibuk nggak? Saya? Sibuk nggak? Lagi sibuk nggak? Enggak. Oke. Oke, nanti malam Kak Fat, hari ini Mama Rika. Wait. Hari ini Mama Rika nggak ada yang peduliin failed nation based on colonization. Iya, tapi ya itulah, selama mereka itu masih menguasai perekonomian, ini juga susah sebetulnya untuk negara-negara lain. Jadi caranya itu sebetulnya kita harus melepaskan dari ketergantungan terhadap Amerika secara ekonomi. Gitu, itu yang dilakukan oleh mereka. Stay away from dollar, iya. Terus mulai pakai barang-barang lokal dalam negeri sehingga negara kita itu secara ekonomi kuat, gitu. Jadi kalau bisa barang-barang yang kita pakai itu barang-barang yang produk lokal. Tapi terbesar di Palestina, maksudnya gimana? Oke. Masih minta, ya. Tapi Cina pun masih minta bayar dolar Kak. Iya. Hasan lagi sakit ya. Oke. Tapi Hasan itu udah dari 1 minggu kemarin itu kan ikut yang penyisiran sisa milisinya Bashar al-Assad. Jadi memang mungkin selain daripada itu capek juga ya. Hasan itu siapa? Oh, jadi gini. Biasanya itu di panel aku itu ada kalau dari Syria itu ada namanya Hasan. Itu dari Suriah. Memang dari sana. Jadi kita bisa tanya misalnya keadaan di sana seperti apa, militer seperti apa. Kita juga bisa tanya misalnya anggapan terhadap Iran, apa yang Iran lakukan di sana, terhadap masyarakat sana dan lain-lain. Itu orang sana mungkin lebih tahu ya. Jadi dia suka ke sini juga. Kalau dari Palestina itu ada Husni. Tapi dua-duanya itu lagi susah untuk datang karena Hasan itu lagi penyisiran ex milisinya Bashar al-Assad yang ada di sana dan itu banyak banget korbannya. Jadi pada saat itu ada himbauan dari Khamenei untuk melawan pemerintahan yang sah. Sehingga orang-orang Syiah yang di sana mulai angkat senjata dan menembaki askar-askar di sana. Nah, itu yang terjadi. Padahal mereka ini sudah diamnesti oleh pemerintahan Syria yang baru. Jadi setelah diamnesti, mereka ini ternyata dipersenjatai lagi dan akhirnya melawan lagi pemerintahan yang sekarang itu ada di Syria. Nah, ini yang membuat amnesti itu kemudian ditarik dan mereka kemudian semuanya ditangkap.
di sana. Nah itu Hasan itu milisi di sana juga di bawah pemerintahan yang baru. Nah kalau Husni itu di West Bank, itu di Nablus gitu. Jadi kita bisa tahu yang terjadi di sana. Cold and tired. Oke. Hasan, sorry Kak Fatima kalau mau out gak apa-apa Kak Fatima karena Hasannya capek dan dingin katanya. Mujahid Syria kan nanti malam ke live. Jadi nanti kalau malam ada live lah bagus itu ada sumber yang jelas dari sana biar bisa nanya-nanya. Iya, biasanya ada. Jadi informasi yang aku dapat itu memang dari sana. Gitu, memang dari sana karena aku juga dulu volunteernya itu di sana. Gitu. Jadi pasti ada yang dari sana biasanya. Jadi nggak ada anggapan-anggapan atau opini-opini yang dari aku sebenarnya gitu, kecuali yang aku lihat sendiri ya, dan itu pun ya sama aja pasti opininya sama yang ada di sana. Zaki, thank you. Gitu, kita bisa tanya-tanya biasanya, cuma susah pada saat ini. Gitu. Mereka itu kondisi secara negaranya itu masih belum sehat ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang mana katanya mau bantu Palestina atau segala macam, pembebasan Syria itu tagline-nya tahu nggak kalian apa? Itu from Damascus to Al-Quds loh. Dari dulu mereka tuh pasti from Damascus to Al-Quds, from Damascus to Al-Quds. Karena mereka itu dekat hubungannya dengan Palestina. Jadi kalau kalian lihat di tembok-tembok Palestina itu pasti benderanya yang digambar di sana itu adalah benderanya Free Syrian yang hijau putih hitam itu. Itu yang bendera yang digambar di sana. Nah, begitu juga mereka ini dekat hubungannya. Jadi mereka tuh karena kalau kata orang Palestina, tidak ada yang tahu penderitaan kami lebih daripada orang Syria. Orang Syria juga sama, tidak ada yang tahu penderitaan kami lebih daripada orang Palestina. Karena dua negara Syam ini itu selalu ada di konflik yang sama, di waktu yang sama juga. Mungkin nggak sih ya sama Sunni nggak ada benci. Apa yang terjadi itu membuat for example ya, kita di sini misalnya aku lama di Perancis, aku punya teman yang Syiah juga di sana gitu. Kita bisa sholat bareng misalnya, dia bisa sholat sebelah aku dengan caranya dia dan kita ngobrol biasa aja. Cuma kalau ini perang itu apa yang dilakukan misalnya Bashar al-Assad, rezimnya Bashar al-Assad dengan proksi-proksinya, Iran di sana dengan Rusia di sana terhadap masyarakat Syria pada saat itu. Nama nih, aku namanya Abu Bakar, aku namanya Aisyah, itu menjadi alasan untuk mereka itu akhirnya menculik atau mereka itu menculik lah gitu. Banyak daripada saat itu yang itu sporadis aja gitu. Kamu namanya ini diambil, ditahan. Kamu namanya ini diambil, ditahan. Belum lagi anak-anak kecil yang di BUNUH itu juga banyak oleh mereka. Jadi itu yang dilakukan oleh mereka gitu. Apakah peristiwa ini menunjuk munculnya Imam Al-Mahdi? Kemungkinan. Kalau menujunya Imam Al-Mahdi itu kan kita bisa lihat ya, Imam Al-Mahdi itu kan adalah yang akan membebaskan Al-Quds gitu. Jadi ketika ini kita harus lihat lah, inilah alasan aku kenapa kok aku open live. Jadi aku tuh biasanya nggak pernah open live gitu. Aku ada donasi program di Idlib gitu. Aku juga di sana masih aktif di kegiatan kemanusiaan di sana yang sifatnya itu remote. Dan aku juga nggak pernah live. Tapi kebetulan karena banyak ternyata masyarakat Indonesia itu yang nggak tahu apa sih yang terjadi di Syria. Nggak ada yang tahu kan? Ingat nggak? Sebelum pembebasan Syria, sebelum Said Naya itu akhirnya dibuka, sebelum kita itu tahu seperti apa busuknya pemerintahan di Syria dan apa yang dialami warganya, masyarakat yang video TikTok itu bertebaran, itu nggak ada yang tahu. Dan pada saat pejuang-pejuang Syria ini, mereka itu mulai berjuang untuk membebaskan Syria, itu banyak oknum-oknum atau bukan oknum lah, orang awam lah yang mereka bilang, ini adalah antek-anteknya Israel, ini adalah antek-anteknya Amerika. Bashar al-Assad itu mendukung Palestina. Coba tanya sama orang Palestina, mana dukungannya Bashar al-Assad kepada Palestina? Nggak ada gitu. Sampai dalam berapa belas tahun Palestina itu perang dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada gitu. Jadi banyak yang salah tangkap gitu. Seolah-olah seperti pembebasan Syria ini adalah antek-anteknya Amerika dan antek-anteknya Israel. Padahal enggak. Itu adalah isu-isu atau fitnah-fitnah yang dihembuskan aja sama mereka. Ini real kah kak? Real. Berarti nggak Syiah sama Sunni nggak bisa damai ya? Ya kita harap bisa lah. Jadi Syiah itu ada, ya ini aku nggak bisa bahas agama ya. Jadi Syiah itu ternyata ada beberapa jenis ya. Dan ternyata ada juga yang masih diakui Muslim oleh orang Sunni.
Betul sekali Mbak, banyak yang nggak tahu tentang Syria. Jadi jatuhnya itu sedih gitu terhadap masyarakat kita. Jadi ada yang bilang, Mbak ini siapa sih kok bisa ngomongin tentang ini gitu. Coba deh nggak usah banyak omong atau apa segala macam. Menurut aku punya kewajiban ya. Misalnya sebagai orang yang punya pengalaman di sana dan sebagai orang yang tahu dan aku juga punya narasumber dari sana. Aku merasa memiliki kewajiban untuk memang ngasih tahu sebenarnya yang terjadi di sana itu realnya seperti apa gitu. Kalau yang mau terima informasi dari aku silahkan, yang nggak mau juga nggak apa-apa gitu. Kalian bisa cari sumber lain atau kalian bisa ikut diskusi di sini. Misalnya enggak Mbak, menurut apa yang aku baca seperti ini gitu. Tapi yang aku katakan itu dari memang orang-orang sana atau yang aku alami sendiri itu aja. Jadi kejahatan-kejahatan Iran di Syria aku tahu. Iran itu pernah berkoalisi sama Amerika di sana sama Israel, itu juga aku tahu. Karena itu deket banget, maksudnya orang-orang yang di sana itu banyak yang mengabarkan hal-hal seperti itu. Ini ada prajuritnya Iran yang mereka datang bersama prajuritnya Israel gitu. Di sana yang akhirnya mereka itu mengambil desa-desa di sebelah utara Syria gitu dengan alasan kalau itu adalah ISS. Padahal kalau kalian tahu desa-desa itu isinya anak-anak, wanita yang juga akhirnya dihabisi gitu loh. Maksudnya karena terindikasi terafiliasi dengan ISS. Padahal belum tentu juga. Harus ada investigasinya. Ini kan sama aja seperti alasan yang diberikan pada saat itu tahun 2015. Seperti ini sama alasan yang diberikan oleh Israel ketika mereka itu nge-BOM rumah sakit bilang kalau ternyata mereka rumah sakit itu atau rumah warga itu adalah perlindungan HMS. HMS itu yang memakai masyarakat di sana sebagai human shield. Ini sama alasannya dulu yang dipakai oleh Amerika, oleh Israel, dan oleh Iran pada saat mereka menyerang desa-desa di utara Syria karena dianggap ini adalah base-nya ISS, padahal belum tentu dan investigasinya itu nggak jelas. Ini sama, cuma beda tempat aja. Jadi makanya orang sana itu selalu bilang tidak ada yang tahu penderitaan orang Syria kecuali orang Palestina, dan begitu pula sebaliknya. Tia pamit, terima kasih Kak Zaki udah gabung. Ya, yang bisa love orange boleh love orange ya teman-teman. Iya. Ya, ini ada dari Carlo, Syiah itu bukan Islam kata Abang Bakso Solo. Katanya Carlo, Syiah Zaidiyah itu dipandang paling dekat dengan Sunni dalam praktek keagamaan dan keyakinan. Jadi Zaidiyah itu yang paling dekat dengan Sunni katanya. Nah, ini loh yang menurut aku tuh ada pengulangan-pengulangan yang terjadi karena entitasnya sama gitu. Nih, masalahnya kenapa mereka itu menyerang tempat sipil. Jadi yang aku tahu ya, kayak kemarin ada Unirifa datang ke sini menjelaskan kalau, dan ada juga pastor pendeta ya ke sini ya kemarin, dan menjelaskan juga kalau memang orang Israel itu memang dianggap secara agama mereka dianggap superior gitu. Jadi kayak tadi white supremacy ya, sama seperti apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Australia, ada white supremacy. Nah, ini idenya sama atau konsepnya ini sama dengan supremasis Israel gitu, sebagai ras yang katanya terbaik apa segala macam pilihan Tuhan. Nah, ini sama jenisnya gitu. Nah, ini yang membuat kalau nggak apa-apa membunuh, misalnya membunuh anak-anak di sana atau sipil, warga sipil, mereka menganggap nggak apa-apa. Love orange itu di mana Kak? Nggak ada, di atas ada gold tuh, di atas itu ada love orange, diklik aja. Cuma satu koin. Aduh, terima kasih. Jadi love orange-nya teman-teman ya yang ada di sini, tolong love orange-nya. Ya, padahal ISS juga Sunni. Iya, ISS itu ada suatu politik di sana. Contoh ya, pada saat ingat nggak dulu pemilihan presiden yang ada Hillary Clinton sebagai salah satu kandidatnya. Di situ ada Snowden adalah hacker dari Rusia yang akhirnya menyebarkan email-emailnya Hillary Clinton yang dia itu ternyata pada saat itu menyuplai ISS. Jadi kita nggak tahu kalau ISS itu pada akhirnya disusupi atau tidak sama Amerika. Dibuat sebagai alasan untuk menyerang suatu negara gitu. Bisa jadi kan, kayak misalnya Irak itu diserang karena ada senjata pemusnah massal. Harus ada alasannya untuk menyerang suatu negara. Nah, alasan ini kadang-kadang mereka bikin sendiri. Alasannya apa? Mereka pengen mengambil misalnya atas sebagian dari Syria.
30% atas dari Syria Utara itu mau diambil sama Amerika sebagai area proksinya Amerika di sana. Dan mereka misalnya memakai alasan ISS. Gitu. Jadi kita bisa lihat ininya lah, animonya seperti apa di sana ya. Seperti itu. Kadang-kadang alasan ini mereka buat sendiri gitu. Mereka membuat sendiri alasan untuk akhirnya bisa menyerang gitu. Kalau nggak ada demand-nya ya kita buat aja demand-nya gitu ya kalau kata bisnis. Gitu. Jadi kitanya juga harus masih ingat kecelakaan helikopter presiden. Masih ingat kecelakaan helikopter presiden orang padahal yang bunuh Iran sendiri. Ya, mereka kadang-kadang suka mengorbankan sesuatu untuk sesuatu yang lebih besar. Contoh, iya, AK-47 itu disuplai AS dari Rusia, makanya hampir semua senjatanya AK-47. Presiden Iran, iya. Jadi memang ada hal-hal yang harus dilakukan untuk menciptakan suatu alasan. Nah, aku nggak, ini bukan propaganda ya. Maksudnya aku kalian mulai untuk melihat sejarah atau mulai untuk bukan cocok logi, tapi ini hipotesis ya. Kadang-kadang ada alasan itu dibuat untuk melegalkan mereka melakukan sesuatu. Ada alasan itu yang dihadirkan supaya mereka itu punya alasan untuk menyerang suatu negara. Nah, ini yang kita tuh harus hati-hati. Dan aku lihat sekarang mereka terima kasih. Sekarang mereka sedang membuat alasan untuk bisa menyerang Syria. Kalau kalian lihat apa yang dilakukan Amerika sekarang, apa yang dilakukan Iran sekarang, apa yang dilakukan Israel sekarang, di dalam waktu yang sama, mereka itu memunculkan berita-berita yang menyudutkan atau yang itu adalah ditujukan kepada Syria yang baru. Jadi, kalau misalnya kalian nanti lihat ya, seperti apa ke depannya, kalian pasti lihat, pasti mereka ini akan menyusahkan Syria baru. Either itu Amerika, Israel, atau Iran. Karena mereka itu sedang membangun alasan untuk ibaratnya melakukan penyerangan terhadap Syria. Contoh ya, tadi Iran bilang seperti ini. Oh, kita itu tidak setuju dengan kita itu mengutuk apa yang dilakukan Israel di sana. Kita mengutuk apa yang dilakukan Israel ke sana. Kita harus melawan Israel di sana. Akhirnya mereka akan melegalkan untuk memasukkan milisinya mereka ke Syria. Jadi kita jangan melihat sesuatu itu kayak baik terus gitu. Maksudnya putih terus. Oh, mereka melawan Israel berarti mereka baik. Kalian tahu alasan Israel itu pertama kali datang itu mereka memakai alasan kalau di sana itu adalah ada milisi Iran. Di situ Jolani bilang itu alasan yang sangat dibuat-buat karena kita itu sudah menang sekarang dan milisi Iran dan milisi Rusia itu sudah tidak ada di sana. Jadi menurut aku Israel itu membutuhkan alasan untuk mereka itu maju. Apa alasannya? Karena mereka mau menyerang Iran. Kalau Iran itu bilang sekarang mereka mau membantu Syria dan itu dijadikan alasan untuk mereka untuk tiba-tiba mengintervensi, memasukkan militernya mereka ke area-area yang ada Israel, itu mungkin juga sebagai alasan untuk pada akhirnya Israel itu akan menyerang lebih banyak gitu. Jadi kita harus hati-hati gitu. Nggak semuanya itu nggak semuanya itu simple. Nggak semuanya simple. Paham geopolitik harus, semoga pejabat Indo ada yang Serial juga bukan Amrik, Syria, Rusia. Syria juga bukan Amrik, Syria, Rusia. Syria itu sekarang tidak dengan siapa-siapa. Syria yang dengan Rusia itu Bashar al-Assad. Kenapa Iran kepala penjajah negara Arab Saudi ke negara Arab kaya? Maksudnya gimana? Ya, jadi kita harus, hello Sarah, how are you today? How is your holiday? I hope you are good today. Tapi AS itu donatur terbesar ke Palestina. Semuanya ya. Bukan cuma AS, Perancis, Eropa, dan segala macam. Memang kita tidak bisa melihat suatu Amerika itu punya kewajiban sebagai anggota UN untuk memberikan misalnya CSR kepada negara-negara yang konflik. Ya, itu juga harus mereka lakukan. Ya, bukan cuma mereka aja, ya negara-negara Eropa juga banyak donasi ke Palestina gitu. Makanan dan segala macam. Tapi balik lagi ya, figur yang dikabarkan atau figur yang tertulis itu belum tentu juga itu figur yang real gitu. Jadi kalau kita lihat nih ya, orang-orang Palestina kenapa suka banget sama orang-orang Indonesia for example, karena Indonesia di sana punya rumah sakit. Kan Indonesia punya rumah sakit, bangun rumah sakit. Mereka suka sama misalnya orang Qatar misalnya, karena Qatar itu membangun misalnya sekolah-sekolah dan segala macam. Jadi Amerika, figur
CSR yang mereka tonjolkan di sosial media itu juga belum tentu valid gitu. Kita bisa lihat misalnya masyarakat di sana itu lebih familiar dengan bantuan dari siapa gitu. Contoh ya, banyak yang bilang contoh Amerika itu membangun rumah sakit di Idlib. Idlib itu kan base-nya pembebasan Syria. Itu namanya Shams Hospital di sana. Turki itu sebagai CSR-nya mereka. Tapi apakah Amerika itu mendukung mereka? Tidak, gitu. Amerika itu sekarang malah berusaha menjatuhkan kepemimpinan Syria yang baru. Mereka juga mempersenjatai SDF, Syrian Democratic Force, untuk mempertahankan wilayah-wilayahnya terhadap pemerintahan Syria yang negara Syria ya. Mempertahankan wilayahnya dari Syrian government gitu, Syrian army. Nah, itu juga dilakukan Amerika, jadi belum tentu. Turki di sana bangun sekolah-sekolah juga di Idlib gitu. Jadi banyak orang-orang Idlib itu pakainya Turkish lira. Dan masyarakat di sana itu banyak sekolah-sekolah yang berbahasa Turki. Nah, hoax itu AS bukan donatur besar di Palestina. Jadi kalau figur-figur yang ada di internet itu belum tentu juga gitu. Tapi kalau misalnya kita tanya orang-orang sana, mereka itu udah lebih familiar dengan bantuan contohnya dari Indonesia, dari Malaysia. Mereka tuh lebih familiar gitu karena itu ada di depan mata mereka, bantuannya itu ada berwujud gitu. Nah, ini lebih familiar, makanya banyak dari mereka yang bisa bahasa Indonesia atau mereka lebih respect dengan orang-orang Indonesia atau orang-orang Nusantara di sini Indonesia, Malaysia karena bantuannya itu ada wujudnya, mereka bisa lihat gitu. Nah, ini dia maksudnya kita tuh figur itu bisa jadi gimana sih maksudnya figur itu tuh bisa jadi itu juga disetting gitu. Kalau kita lihat apa aja yang disetting oleh Amerika dan Israel sampai sekarang, even pemberitaan tentang Palestina dan Syria itu kan tidak pernah muncul juga. Mungkin ada beberapa dari kalian yang baru tahu Palestina itu perang cuma dari tanggal 7 Oktober yang sebelum-sebelumnya itu nggak pernah di blow up dan tidak pernah diberitakan. Jadi seakan-akan mereka itu bikin suatu narasi kalau ini adalah pertahanan diri dari serangan tanggal 7 Oktober. Nah, karena nggak tahu apa yang terjadi dari sebelum 7 Oktober. Jadi banyak yang merasa yakin kalau ini dimulai tanggal 7 Oktober. Padahal ini dimulai dari sebelum-sebelumnya. Jadi ini dijadikan alasan untuk mereka supaya play victim gitu. Gitu. Qatar donatur terbesar di Palestina, Amerika branding doang. Nah, ini juga ya, bener nih user. Jadi kalau kita tanya ke Palestina, Qatar dan Saudi Arabia, pada saat Palestina itu dulu perang, terus kemudian mereka membangun lagi, terus mereka perang, mereka membangun lagi. Ini donaturnya memang yang terlihat dari mereka itu dari Qatar, terus dari Saudi Arabia, dari negara-negara Afrika Utara. Nah, gitu. Jadi kita harus lebih baik beraudiensi dengan masyarakat di sana dan tanya gitu. Kalau enggak ya kayak goib gitu loh. Donaturnya itu donasinya tertulis, tapi goib gitu. Donasinya mana gitu. Tapi aneh dari zaman Bush, Obama, Biden, AS pengen gulingkan Bashar al-Assad kan. Tapi tergulingkan enggak gitu. Maksudnya enggak apa ya? Karena mungkin Bashar al-Assad itu dia berkoalisi dengan Rusia dan Iran di sana gitu. Amerika itu dia berkoalisi di sana dengan Kurdistan, Iran dan Israel di SDF. Aku nggak tahu ya, makanya gini loh, kalau karena aku tahu yang koalisi-koalisi gitu tuh kadang-kadang cuma hoax gitu. Kita tuh kayak di branding di otak kita supaya kita tuh berpikir ini tuh timnya sama ini timnya sama ini timnya sama ini. Padahal pada jalannya atau yang ada di depan mata kita itu nggak seperti itu kadang-kadang. Amerika itu dengan Iran di Irak, ya. Terus Amerika itu dengan Iran dan Israel itu di SDF dan di BKK gitu. Ini nggak make sense. Terus nanti siapa dengan siapa di mana? Nah, itu namanya propaganda narasi 7 Oktober. Nah, inilah yang menyesatkan narasi 7 Oktober kalau HMS itu menyerang dan mereka mempertahankan diri. Nah, inilah yang dipakai sama mereka. Kenapa? Karena orang-orang nggak tahu yang terjadi di sebelumnya seperti apa. Saudi, UAE, Bahrain, Kuwait, Qatar, semua Mama Rika yang jajah. Tidak ada yang berani ucap. Bukan Mama Rika. Amerika kepala besar negara Arab.
Menurut aku malah Amerika itu kerja untuk Israel. Buktinya tax paying mereka dipakai untuk Israel. Terus masyarakat mereka, kalau kalian kemarin ada Kak Pratiwi di sini. Jadi Kak Pratiwi itu kan tour leader di Yerusalem dan keadaannya di Israel, di area-area pendudukan Israel itu lebih bagus daripada di Amerika yang sekarang banyak pengemis, banyak orang yang apa ya apa ini kan obat-obatan dan lain-lain. Maksudnya menurut aku tuh Amerika itu dibuat untuk kepentingan itu. Nggak tahu ini propaganda ya. Maksudnya ini bukan sesuatu yang bisa kalian serap. Dan ini cuma pendapat aku ya, hipotesis aku. Jadi iya, jadi Amerika itu seakan-akan memang masyarakatnya itu kayak human cattle, tau gak sih? Kayak ternak masyarakat, yang masyarakatnya itu diternak untuk menghidupi Israel. Karena lihat Israel tuh sangat bagus, kotanya bersih, nggak ada pengangguran. Mereka tuh bahkan bisa mengundang orang-orang untuk tinggal di sana, dikasih apartemen, untuk tinggal di sana, dikasih kerjaan. US sudah diambang kehancuran yang dibuatnya sendiri, iya. Tapi kayaknya memang US itu memang akan hancur gitu, akan hancur karena mereka itu sebetulnya diciptakan mungkin untuk membangun Israel gitu, membangun orang-orang si Zionis ini. Oh, apakah kakak bisa mengkonfirmasi keberpihakan HTS kepada Amerika? Bisa? Enggak ada keberpihakan HTS kepada Amerika. Hizbut Tahrir Asyam kan? Enggak ada. Itu aku yakin ya, nggak ada. Jadi Hayat Tahrir Asyam itu berjuang sendiri untuk kepentingan mereka sendiri. Ketika mereka mendapatkan bantuan, dah gini nih. Kalau aku ngobrolin itu sama orang Palestina nih ya, katanya banyak yang bilang HTS itu katanya disuplai oleh Amerika dan segala macam. Nah, orang Palestina itu bilang gini, misalnya kita itu adalah bantuan dari Iran kemarin, tapi kan apakah kita tunduk sama Iran? Enggak, kita nggak suka sama mereka karena mereka nggak suka sama orang Sunni gitu. Mereka lebih benci sama orang Sunni daripada Israel. Itu yang katanya mereka. Jadi dibantu itu belum tentu mereka itu tunduk gitu. Bantu silahkan bantu aja gitu. Kok yakin banget sama HTS? Yakin sih, soalnya panelis aku ya juga ada ya, panelis aku dari Syria, mereka nggak ada yang anti HTS sebetulnya. Gitu. Jadi orang-orang Syria sekarang di mana-mana itu benderanya bendera hijau putih hitam, udah. Jadi nggak ada yang berpihak sama Bashar gitu. Jadi kalau misalnya kita itu banyak ibaratnya beraudiensi sama masyarakat Syria, ya mereka nggak yakin 100% kepemimpinan HTS ini akan menjadi kepemimpinan yang bagus, tapi mereka itu mendukung FS Free Syrian daripada rezimnya Bashar. Itu aja lah, kita doakan aja lah. Toh sekarang itu yang memimpin Jolani, kita doakan saja yang baik-baik. Lagi pula ya, mau kita yakin kayak mau kita enggak kayak apa maksudnya apa mereka yang akan merasakan gitu loh. Orang-orang Syria di sana yang akan merasakan, negaranya ya terserah mereka. Yang aku males tuh ya kalau negara-negara lain merasa lebih tahu terus akhirnya menginterupsi di negara mereka. Amerika contohnya pengen bikin alasan untuk menginterupsi pemerintahan di sana, Iran bikin alasan untuk menginterupsi pemerintahan di sana. Ini yang apa haknya mereka gitu. Namun dilawan oleh tentara Islam walaupun sedikit, tapi waliyallah. Oke. Yang dilakukan sebetulnya pada saat kemarin pembebasan Syria itu bukan sesuatu yang digagas itu tiba-tiba ya. Jadi itu udah kayak selama 7 tahun sebetulnya kalau nggak salah mereka itu memperkuat diri mereka di sana dipimpin oleh HTS tadi ya, dipimpin oleh HTS Jolani. Jadi pada saat H-7 hari sebelum penyerangan itu warga sipil itu hampir 60.000 orang itu diangkat senjata juga. Jadi bukan cuma milisi yang tergabung di fraksi-fraksi di sana, tapi masyarakat umum juga mereka ikut juga, laki-laki itu ikut juga untuk angkat senjata dan pada akhirnya mereka menang. Jadi jumlahnya juga sebetulnya banyak dan korbannya juga banyak. Mereka tuh korbannya banyak. Tapi mereka cuma nggak di blow up aja. Berapa sih korbannya dari pihak pembebasan Suriah? Banyak. Jadi kalau misalnya mereka itu babak belur, mereka itu babak belur. Gitu, maksudnya ada yang bilang mana katanya mau bela Palestina, mereka tuh babak belur di pembebasan Syria melawan rezimnya Bashar, itu babak belur. Kebayang gak sih kalian, mereka itu milisi yang gak punya angkatan udara, gak punya angkatan laut, disuruh perang lawan siapa? Lawan Bashar dengan Rusia dan Irannya.
Rusia yang di sana punya kapal perang yang nembakin Idlib. Kalian tahu ya kalau misalnya kalian ikut kalian tahu Idlib, kota Idlib itu di BOM oleh Rusia. Itu mungkin seminggu 2 kali dari atas. Di mana aja terserah random gitu. Itu seminggu mungkin 2 kali gitu. Banyak yang bilang ini mengada-ngada mereka tuh sebenarnya nggak apa-apa apa segala macam, ini propaganda apa segala macam. Enggak, kalau kalian tahu ini dari aku, kalian bisa cari-cari sendiri, kalian bisa cari-cari lagi sumber yang lain. Tapi karena aku aktif di bantuan kemanusiaan di sana, aku tahu di sana itu di BOM seminggu 2 kali oleh Rusia. Jadi apakah Rusia itu baik-baik banget? Enggak. FSS sudah nyata-nyata dibantu Amrik? Enggak dibantu Amrik. Satrio, nggak ada yang bilang dari sana itu mereka dibantu Amerika. Kalau mereka dibantu Amerika atau Israel dan Amerika itu punya military base di Kurdistan. Mereka pasti udah dibantu dengan alat-alat yang lebih canggih daripada sepeda motor dan senjata lama. Jadi kalau misalnya mereka dibantu Amerika, kelihatan sekali dari persenjataan mereka. Persenjataan mereka apa? Mereka masih ngejar-ngejar tank pakai motor, gitu. Amerika punya military base di Kurdistan, itu di utaranya Syria. Kalau mereka mau bantu, di situ ada Israel juga di situ. Jadi kalau misalnya mereka mau bantu, ya pasti mereka akan menurunkan proksinya mereka di sana, which is SDF. Kenapa enggak? Gitu. Gitu loh, kenapa enggak coba? Kalau memang itu nyata-nyata dibantu Amrik, gimana coba? Kasih aku bukti, nyata-nyata dibantu Amriknya itu seperti apa, Satrio? Nyata-nyatanya itu seperti apa? Coba, nyata-nyata itu dibantu Amrik, nyata-nyatanya apa? Buktinya apa dibantu Amerika? Amerika itu Amerika itu mendukung SDF di sana, mempersenjatai SDF. Apakah SDF itu membantu pembebasan Suriah? Enggak. Kenapa enggak membantu? Kalau Amerika itu mendukung, kan Amerika pasti akan mengeluarkan ya ininya mereka di sana. Kenapa enggak? Coba jawab. Gitu aja. Kalau kamu tahu benar-benar apa yang terjadi di sana, kalau Amerika itu mau bantu, Amerika pasti akan menurunkan SDF. Karena SDF itu coalition, American funded coalition. Jadi difunding sama Amerika. Mereka akan turunkan itu, tapi enggak. Nah, Satrio ini kenapa yakin banget sama mereka difunding sama Amerika? Coba ada nggak fakta-faktanya yang bisa ditulis gitu? Karena aneh. Pembersenjataan FSA dari mana? Oke, gini. Mereka tuh udah lama berperang dan banyak juga bekas milisi Bashar al-Assad itu yang tergabung dengan mereka. Yang mereka itu berperang itu bukannya kemarin doang. Mereka itu dari tahun 2013 sampai sekarang itu berperang sama milisinya Bashar al-Assad. Ya, otomatis mereka mengadakan sendiri senjata-senjata mereka, mungkin rampasan perang gitu. Kalau memang senjata itu bisa dibeli di pasar gelap, mungkin bisa juga dibeli di pasar gelap, nggak tahu lah. Tapi nggak dibantu oleh Amerika. Nah, buktinya apa? Mereka dipersenjatai oleh Amerika. Kalau Amerika mempersenjatai mereka, SDF itu pasti akan membantu gitu. Tapi kenapa tidak? Coba deh Google SDF, Satrio. SDF itu coalition, military coalition that is funded by America. Kalau Amerika mau bantu, mereka akan lakukan itu. Tapi kenapa enggak? Suriah pakai gerilya tanpa ada sponsor atau iya? Suriah itu pakai gerilya sebenarnya tanpa ada sponsor, dan ini juga dilakukan pada saat itu oleh Afghanistan. Afghanistan itu juga sama dengan taktik gerilya ya, karena alamnya. Afghanistan itu menang menurut aku karena kontur yang mereka pakai itu nggak bisa masuk tank-tank Amerika di sana. Jadi mereka itu memakai goa-goa dan tebing-tebing pada saat itu. Apakah persenjataan mereka itu bagus atau modern? Enggak. Afghanistan, kalau yang ngikutin perang Afghanistan pada saat itu pasti tahu deh. Perang Afghanistan itu tidak didukung oleh senjata-senjata yang bagus sebetulnya. Tapi mereka itu didukung oleh kontur landscape yang itu membuat mereka itu bisa menang melawan Amerika karena kontur landscape-nya mereka. Jadi mereka pakai taktik gerilya ya pada saat itu. Negara Arab yang support Amerika, pemberontak ada beberapa fraksi selain HTS, juga dari fraksi Kurdi yang didukung AS. Mereka tidak membantu pembebasan Syria, tahu Kak King Richard, dari fraksi Kurdi itu. Mereka itu malah sekarang memerangi pemerintahan Syria yang baru di utara. Sudah ada beberapa kali negosiasi untuk mereka itu melebur menjadi satu. Cuma mereka nggak mau SDF itu yang ditunggangi oleh BKK ini.
Jadi coba kalian lihat perang antara Turki bersama dengan Syria melawan SDF gitu. Jadi banyak juga penawaran untuk rekonsiliasi ya, kayak absorb. Jadi mereka itu diabsorb ke wilayah Syria, mereka juga nggak mau gitu. Kakak lembaga kemanusiaan apa independen? Kalau di sana kerjasama sama lembaga kemanusiaan. Cuma aku di sini nggak tergabung dalam lembaga kemanusiaan sekarang. Nih Kak Satrio dapat beritanya dari mana sih sebetulnya? Pernah lihat perangnya beneran nggak sih di sana seperti apa? Kayak di sana di Afghanistan. Pada saat perang di Afghanistan kan dulu banyak lah beredar video-video juga yang datangnya dari Mesir. Banyak jurnalis-jurnalis Mesir di sana. Kan kalian lihat sendiri persenjataannya gimana. Ya walaupun mereka dapat misalnya dari mana-mana, cuma lihat sendirilah kayak gimana persenjataannya. Kak Satrio waktu itu maksudnya ngikutin nggak? Trump masih dendam dengan Timur Tengah karena zaman dulu kalah perang Saudi aja jajah Yaman, tidak ada yang berani sebut Saudi. Yang kita harus cari kepala utamanya itu Salman. Iya, aku juga pengennya kayak gitu Kak Ferdos. Dari tadi ngomongin minyak nih, aku mau bahas. Ada kayak hal-hal contoh ya Kak Ferdos. Misalnya kayak Freeport nih. Indonesia kita berkontrak sama Amerika tentang Freeport. Apakah kita membebaskan Freeport itu mudah gitu? Mungkin juga kayak beberapa kayak kontrak-kontrak terhadap negara-negara Arab gitu oleh Amerika gitu. Sama seperti kita misalnya kayak gitu. Mereka susah sekali melepas dari situ gitu. Mungkin ya, nggak semudah itu untuk menghentikan suplai minyak. Kayak misalnya kita dibilangin pada tahun berapa ya, hentikan suplai emas ke Amerika gitu misalnya. Kita juga nggak bisa melakukan itu. Mungkin ada kesulitan juga gitu di sana. Aku nggak tahu seperti apa. Cuma itu kan bisa terjadi gitu. Kita misalnya hentikan suplai emas ke Amerika gitu. Kita dikeruk abis sama Amerika tuh Freeport. Tapi apakah kita pada saat itu bisa berkata-kata gitu? Karena kita sudah menandatangani mungkin perjanjian gitu. Ya kan? Coba Kak Ferdos. Complicated kan? Iya bener. Taliban itu jadul senjatanya. Mereka tuh pada masih ada yang pakai, tau nggak sih Desert Eagle? Kayak bukan senjata mesin gitu. Mereka masih pakai shotgun gitu. Ngerti nggak? Jadi ya karena unggul karena itu. Tali TLBN disponsori Amrik lawan USSR. Kalau dibilang mandiri, buktinya apa gitu? Ada bukti nggak? Kami di sini cukup tahu pernah ngalamin. Jadi banyak ya ternyata yang itu diberitakan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di sana. Kak Satrio ada di Afghanistan kah? Apa gimana? Maksudnya kalau misalnya dari perangnya pada saat itu yang menyaksikan misalnya videonya apa segala macam itu kan persenjataan mereka tuh kan kayak tradisional gitu. Bahkan mereka tuh nggak punya baju perang. Ibaratnya kalau mereka disponsorin Amerika, kenapa mereka terlihatnya seperti itu gitu? Mereka tuh bahkan nggak punya perang, mereka tuh nggak punya tank. Sekarang dibilang misalnya Kak Satrio nih yakin banget Syria itu didukung oleh Amerika. Mereka tuh kayak gitu doang gitu. Amerika tuh loh negara adik kuasa, dia bisa ngirimin berapa tank yang dia kirim ke Afghanistan. Mereka tuh bisa mengirim sebanyak itu gitu karena mereka punya carrier kan, Navy carrier kan. Jadi mereka tuh kalau mau dukung, itu mereka tuh nggak mungkin pengirimannya cuma begitu doang. Mereka tuh yang punya carrier itu Amerika sama Rusia ya kalau nggak salah. Jadi mereka tuh bisa mengangkut tank, mereka tuh bisa mengangkut Air Force. Mereka tuh bisa mengangkut sesuatu yang besar-besaran gitu. Jadi kalau misalnya suatu negara itu atau entitas itu didukung oleh mereka, itu biasanya itu persenjataannya itu mutakhir gitu. Misalnya negara Eropa dibela Palestina, yang bela Palestina kayak Spanyol, Irlandia, pendapat kakak gimana kan mereka Kristen? Aku sebenarnya kalau agama aku tuh nggak punya pendapat ya, karena gini, kalau masalah Palestina itu kan masalah kemanusiaan. Contoh ya, aku tuh kan warga campuran, jadi kayak sepupu aku dan lainnya itu agamanya beda-beda gitu, ada yang Kristen, ada yang Muslim. Jadi kalau misalnya negara Eropa yang bela Palestina kayak Spanyol, Irlandia, pendapat kakak nggak masalah gitu. Ini masalahnya adalah kemanusiaan gitu. Nah, yang jadi mereka itu melihat secara kemanusiaan.
gitu. Apa yang benar dan yang salah di depan mata mereka. Nggak ada. Nih, aku punya banyak banget saudara-saudaraku yang Kristen di Belanda dan di negara-negara lain di Indonesia. Apakah mereka itu tidak membela Palestina? Mereka membela Palestina, bahkan beberapa dari mereka itu berdonasi juga loh ke Palestina. Contoh ya, yang suka datang ke live aku di situ ada namanya Sarah. Zebo Sarah namanya ya. Dia tuh donatur aku yang besar di Idlib. Dia Kristen. Dia donatur aku yang terbesar di Idlib dan dia mendukung ibaratnya untuk kemanusiaan, berdonasi untuk anak-anak di sana dan segala macam. Dan itu terus dari dulu sampai sekarang. Dukungannya nggak mungkin pakai senjata mereka sendiri. Ntar kelihatan kalau Amerika bantu.